Bab 1071 Pertarungan Kacau. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kekuatan guntur menghantam langsung ke tubuh raksasa itu. Tapi, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada raksasa itu. Kekuatan tubuh raksasa ditentukan oleh kekuatan energi sebenarnya. Kekuatan menyebalkan Fang Yu, hampir mencapai level tertinggi. Oleh karena itu, sangatlah mustahil untuk menghancurkan lapisan tubuh ini dengan beberapa petir. Hanya saja, lebih dari beberapa guntur muncul. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, lokasi itu, ada makhluk gelap. Aura haus darah yang mengerikan, membanjiri langit. Makhluk ini sangat normal, mirip dengan manusia. Tapi tubuh mereka semua mengenakan baju besi hitam. Hal yang paling menonjol adalah mata mereka penuh dengan darah yang deras. Di saat yang sama, ada tanda spiral gelap di alis di antara kedua matanya. Kedua ciri ini sama persis dengan bayi jahat. Fang Yu teringat pernyataan di buku bergambar ras asing. Hanya garis keturunan bangsawan di dunia bawah yang bisa memiliki tanda seperti itu. Artinya, kelompok makhluk klan Nether yang hitam dan sangat banyak di depanku semuanya adalah darah bangsawan. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Tampaknya lokasi Pulau Matahari, sebenarnya adalah tempat kebangkitan keluarga kerajaan Pluto. Pada saat ini, mata makhluk dunia bawah di langit semuanya tertuju pada Fang Yu, atau raksasa emas. Nafas mereka penuh dengan haus darah, kehancuran, dan menakutkan. Wow, cahaya hitam melintas. Bayi jahat dari ras Ming muncul di hadapan sekelompok besar makhluk ras Ming ini. Bayi jahat saat ini telah kembali ke bentuk aslinya. Ia menatap lurus ke arah Fang Yu, wajahnya sangat dingin. Hari ini, kalian semua akan mati. Bayi jahat itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara kering. Meski aksennya aneh, dia hampir tidak bisa mendengar isinya. Jadi kamu bisa bicara. Fang Yu mengangkat alisnya dan tersenyum, kamu pernah mengoceh sebelumnya. Saya pikir kamu dilahirkan dengan keterbelakangan mental. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi bayi jahat tidak banyak berubah. Namun, aura kelompok makhluk klan Ming di belakangnya menjadi semakin menakutkan. Menyadari hal ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menatap bayi jahat, dan bertanya, melihatmu seperti ini, statusmu di klan Ming tidak rendah, kan? Aku, Putra Hades. Jawab bayi jahat dengan bangga. Putra Hades. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Hari ini, bunuh kamu, ada ras manusia lain, dengan darahmu, pengorbanan untuk ayahku. Mata bayi jahat bersinar terang, dan tangan kanannya terangkat. Bas, di tangan kanannya, sekumpulan cairan merah muncul dari udara tipis, seperti darah, mengeluarkan bau amis. Massa darah ini mengembang dengan cepat dan mengembun menjadi bentuk tombak. Bayi jahat itu tiba-tiba menjabat tangan kanannya, dan tombak berwarna darah ini mengembun. Ledakan, nafas haus darah terpancar dari tombak. Xie Ying mengangkat tombaknya dan menunjuk ke arah Fang Yu. Set, ho, makhluk dunia bawah di belakang bergegas menuju Fang Yu. Bayi jahat sedang memegang tombak merah dan juga ada di antara mereka. Fang Yu berdiri di tempatnya, matanya sedikit redup, dan cahaya keemasan samar bersinar dari tubuhnya. Tidak semua makhluk dunia bawah berlomba menuju Fang Yu. Sebagian besar makhluk ras dunia bawah bergegas menuju kelompok biksu di bawah. Mereka juga memadatkan senjata mirip tombak di tangan mereka dan menukik ke bawah. Kesombongan haus darah yang mengerikan akan datang. Wajah para biksu di bawah berubah drastis. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa makhluk seperti monster ini datang untuk mereka. Ada seruan. Setelah melihat adegan sebelumnya, banyak biksu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi ada terlalu banyak makhluk di dunia bawah, setidaknya 500. Mereka bergegas menuju setiap biksu manusia secara terpisah. Retakan. Dengan lambaian tombak di tangannya, seorang biksu memisahkan kepalanya, darah menyembur seperti tembakan. Hanya dalam 10 detik, lapisan kedua menjadi kacau. Ada juga biksu yang menghadapi makhluk dunia bawah dan keluar dari perlawanan. Tetapi bahkan dengan basis budidaya tahap transformasi dewa, mereka tidak dapat memperoleh sedikit keuntungan di depan makhluk dunia bawah ini. Ledakan, energi sebenarnya meledak pada makhluk dunia bawah, dan langsung diserap oleh armor di tubuh mereka, tidak menimbulkan bahaya.
Dan makhluk dari klan dunia bawah yang memegang tombak memiliki tubuh dan kekuatan yang sangat menakutkan. Retakan, mereka bisa mendekati sasaran dengan cepat, dan tombaknya ditusuk seperti hantu. Sulit untuk mengelak. Ini adalah cinta sepihak. Seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah tidak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk dunia bawah. Bahkan para biksu dalam tahap transformasi hanya bisa mengelak untuk menyelamatkan nyawa mereka. Adapun seorang beku dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, jika dia secara tidak sengaja memisahkan kepalanya, dia akan mati. Untuk sesaat, nafas berdarah dan menakutkan memenuhi lapisan kedua. 3.000 biksu di lantai pertama dapat dengan jelas melihat situasi di atas. Melihat para biksu itu disiksa dan dibunuh secara brutal, kepala mereka jatuh satu persatu, dan mereka hanya merasa kedinginan dan hampir tercekik. Apa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Mereka datang ke Sun Island hanya untuk mendapatkan harta karun tertinggi itu. Tapi sekarang, harta karun tertinggi telah hilang. Sebaliknya, mereka terjebak di dalam sangkar Pulau Matahari dan dibantai oleh makhluk mirip monster ini. Banyak biksu membuka mata mereka dan memikirkan sesuatu, sangat ketakutan. Harta karun Pulau Sun, mungkinkah itu permainan yang dibuat sebelumnya? Harta karun itu ibarat umpan, memicu semangat banyak biksu dan menarik mereka ke tempat ini. Setelah itu, yang menanti mereka adalah situasi saat ini. Pembunuhan brutal. Mereka tidak tahu monster apa itu. Mereka hanya tahu, mereka ingin hidup, mereka harus meninggalkan tempat ini. Ayo, ayo pergi. Kita menerobos penghalang di sini, dan kita bisa diselamatkan. Di lantai pertama, seorang kultivator bertanya dengan wajah pucat. Kalimat ini langsung mendapat banyak tanggapan. Para biksu ini bergegas menuju tepi pulau. Segera, tembok tak kasat mata menghalangi mereka. Sekelompok biksu berwajah jelek dan menunjukkan berbagai mantra, mencoba menerobos dinding tak kasat mata. Namun sekeras apapun mereka mencoba, tidak berhasil. Gelombang kekuatan yang kuat meledak di dinding ini, dan bahkan tidak ada suara yang ditimbulkan. Setelah mencoba beberapa saat, semua penggarap di lantai pertama tenggelam ke dasar tanpa ada darah di wajah mereka. Mereka tidak dapat menembus penghalang ini. Mereka akan terjebak untuk mati di Sun Island. Para biksu mengangkat kepala dan melihat ke arah lantai 2. Para biksu di lantai 2 masih dikejar monster. Pada saat ini, lapisan kedua tirai tipis penuh dengan darah yang mengalir. Di bidang penglihatan tingkat pertama, langit seolah-olah berlumuran darah, cukup meresap. Kita semua akan mati di sini. Banyak biksu yang pingsan dan terjatuh ke tanah dengan mata putus asa. Di lantai 2, Su Changge sedang duduk di kereta kaisar gelombang www.novelringan.com gelombang melaju kencang. Di belakangnya, dua makhluk dunia bawah sedang mengejarnya. Untungnya, kereta kaisar tampaknya memiliki kebijaksanaan, dan tiba-tiba ia bergerak, membuang kedua makhluk dunia bawah. Tapi mungkin dia tertarik oleh cahaya keemasan kereta itu, dan semakin banyak makhluk dunia bawah yang mengejarnya. Hanya dalam beberapa menit, makhluk dari dunia bawah yang mengejarnya bertambah dari 2 menjadi 30 atau 40. Saudara Chariot, jangan berhenti, jika tidak, aku pasti akan dicabik-cabik oleh mereka, adikku. Su Changge menoleh dan melihat sekelompok makhluk Rasming di belakang, dan berkata dengan pucat. Ledakan. Di atas, ledakan kekuatan meletus. Ratusan makhluk dunia bawah yang bergegas menuju Fang Yu semuanya terguncang. Seluruh tubuh Fang Yu diselimuti oleh cahaya keemasan, dan matanya seterang api keemasan. Sejujurnya, kamu bersembunyi dengan baik, tidak akan terjadi apa-apa. Fang Yu memandangi bayi jahat di depannya, dan berkata dengan ringan, tetapi kamu harus memprovokasi saya. Aku hanya memprovokasimu, bagaimana? Kata Xie Ying sambil menatap Fang Yu, menyeringai provokatif. Provokasi aku akan membiarkanmu membunuh klan. Mulut Fang Yu meringkuk, memperlihatkan senyuman dingin. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xie Ying berubah drastis. Hal yang sama berlaku untuk kelompok makhluk dunia bawah di belakang. Saat ini, aura di tubuh mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Terutama tubuh bayi jahat yang mengeluarkan gumpalan darah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh nafas ini. Beri aku, mati. Niat membunuh bayi jahat sangat besar, dan dia mengepalkan tombak berwarna darah di tangannya. Ledakan, tubuhnya terlontar seperti roket, mengangkat tombak merah dengan tangan kanannya,
mengarahkannya ke Fang Yu. Menghadapi bayi jahat yang bergegas, ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, hanya mengangkat tangan kanannya. Bas! Kilauan perak mekar di tangan kanan Fang Yu. Di bawah selubung cahaya, tombak suci langit muncul. Tangan kanan Fang Yu mengepalkan tombak langit dan mengangkat matanya. Pada saat ini, bayi jahat yang energi telah bergegas ke depannya. Ya, bayi jahat berteriak, mengangkat tombak merah, dan langsung menusuk dahi Fang Yu. Tombak tajam itu menembus langit, mengeluarkan suara mendengung yang keras. Mata Fang Yu bergerak sedikit, kepalanya sedikit menoleh, dan dia menghindari pukulan yang sangat langsung ini. Pada saat yang sama, Sky Celestial Halberd di tangannya juga berayun secara horizontal ke arah bayi jahat itu. Kecepatan reaksi Evil Infant cukup cepat. Tombak merah yang baru saja ditusuk segera ditarik kembali, menghalangi tombak suci langit. Engah, kedua senjata itu bertabrakan, mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Xie Ying menatap Fang Yu, meraung, memegang tombak merah di kedua tangannya, tiba-tiba mengangkatnya, dan menebas kepala Fang Yu lagi. Fang Yu mengangkat tombak langit untuk memblokir pukulan itu. Tapi kekuatan mengerikan yang meletus dari tombak merah menyebabkan tangan Fang Yu gemetar, dan sosoknya jatuh ke bawah. Bayi jahat berdiri di tempat, menatap ke tempat Fang Yu jatuh, memegang tombak merah di tangan kanannya. Mulutnya terbuka lebar, menunjukkan senyuman nakal. Detik berikutnya, ia melemparkan tombak berwarna darah di tangannya dan melemparkan Fang Yu yang jatuh dengan paksa. Ledakan, tombak merah itu meledak di udara, dan ujung tombaknya melingkari pusaran merah. Pada saat ini, tombak merah seperti mata bor besar, sangat kuat. Selama musim gugur, Fang Yu melihat tombak berwarna darah yang mendekat dengan cepat, dan melemparkan tombak suci langit ke tangannya. Memanggil, tombak suci di langit berubah menjadi cahaya perak, bertabrakan dengan tombak besar berwarna darah di udara. Boom! Semburan kekuatan dahsyat lainnya meledak di udara. Tombak merah itu terbang menuju langit. Celestial Halberd tetap di tempatnya. Melihat pemandangan ini, jejak rasa tidak percaya melintas di wajah Xie Ying. Tombak 10.000 darah klan Ming adalah artefak suci yang dibentuk oleh darah klan, dan hanya keluarga kerajaan yang dapat mewarisinya. Wan Sueliao pernah membantu generasi pertama Pluto membunuh kuartet, menyapu Kyushu, dan menekan klan Wan. Oleh karena itu, dari sudut pandang lain, tombak 10.000 darah juga mewakili kejayaan dan martabat dunia bawah di masa lalu. Tapi sekarang, dalam konfrontasi langsung dengan senjata lain dengan tipe yang sama, tombak 10.000 darah benar-benar dirugikan. Ini tidak mungkin. Bayi jahat mengulurkan tangan kanannya dan mengingat kembali 10.000 tombak darah ke tangannya. Fang Yu hendak berangkat menuju bayi jahat itu, tetapi dia mendengar jeritan dan seruan dari bawah. Melihat ke bawah, Anda dapat melihat sebagian besar makhluk ras dunia bawah di lantai 2, membunuh para biksu itu. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu menjadi lebih dingin. Apa tujuanmu? Fang Yu bertanya sambil menatap bayi jahat itu. Mendengar pertanyaan ini, Xie Ying tertegun sejenak, lalu senyuman aneh muncul di wajahnya. Aku hanya ingin membunuh semua ras manusia, kata bayi jahat sambil tersenyum. Jawaban ini tidak mengejutkan Fang Yu. Menghancurkan umat manusia, ini seharusnya menjadi gagasan umum semua ras alien. Adapun mengapa ras alien begitu memusuhi umat manusia, saya tidak tahu. Aku ingin memusnahkanmu, dan kamu ingin memusnahkan umat manusia, ini tepat. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Begitu suara itu turun, tombak suci langit yang melayang di udara tiba-tiba bergerak. Itu berubah menjadi cahaya perak, bergegas menuju bayi jahat itu. Senyuman bayi jahat menyempit dan segera menghindar. Tapi Celestial Halberd langsung melewatkannya dan bergegas ke belakang. Tujuan dari Celestial Halberd bukanlah bayi jahat, tapi kelompok makhluk klan Nether di belakang bayi jahat. Reaksi makhluk klan Ming ini juga sangat cepat, mengangkat tombak di tangan mereka satu demi satu, bersiap untuk pertahanan. Berteriak, tapi kecepatan Celestial Halberd jauh melampaui batas reaksi mereka. Retakan, hampir dalam sekejap, bilah tombak suci di langit menusuk baju besi makhluk dunia bawah. Sepertinya dia tidak mengalami perlawanan apapun, dan dengan mudah menembus armor dengan peti makhluk dunia bawah. Hingga ada lubang tambahan di dadanya, makhluk suku Ming itu sepertinya masih tidak bereaksi, tetap menjaga postur berjaga. Namun setelah 2 detik, tubuhnya tetap kaku dan terjatuh.
Vitalitas ras dunia bawahmu jauh lebih rendah daripada monster dari ras mayat itu. Fang Yu tersenyum sambil menatap bayi jahat itu. Baru saja ditembus hati, langsung berangkat berperang. Tingkat kekuatan fisik ini jauh lebih buruk daripada ras semi-roh. Dunia bawah terlihat sangat tidak kuat. Dikatakan bahwa kamu klan Ming juga mendominasi bumi saat itu, bagaimana kamu melakukannya? Bukankah itu palsu? Fang Yu berkata dengan sinis. Kakak, rekan Fang Yu yang berbicara, Celestial Halberd maju, menusuk dada lusinan makhluk dunia bawah satu demi satu. Kecepatan Celestial Halberd terlalu cepat, dan kekuatannya sangat menakutkan, dan makhluk dunia bawah ini tidak dapat menahannya. Di udara, tubuh makhluk dunia bawah jatuh satu demi satu ke bawah. Melihat pemandangan ini, wajah Xie Ying menjadi kesal, dan ada suara gemuruh di tenggorokannya, dan dia hendak pergi. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi jangan pikirkan bawahanmu. Pada saat ini, suara Fang Yu datang dari semua sisi bayi jahat itu. Wajah Xie Ying berubah, dan dia segera berbalik, tetapi tidak melihat siapapun. Di mana orangnya? Bayi jahat melihat sekeliling, dan mengangkat kepalanya lagi, tapi tetap tidak melihat sosok itu. Di sini, suara Fang Yu terdengar lagi, kali ini arahnya jelas, tepat di depan. Xie Ying tiba-tiba berbalik ke depan, tapi tetap tidak melihat Fang Yu. Ledakan, terdengar suara teredam. Bayi jahat itu mengalami pukulan keras di bagian belakang kepalanya, dan tubuhnya langsung terjatuh. Pendengaranmu sepertinya buruk. Fang Yu mengikuti bayi jahat dan mengulurkan tangan serta meraih kepala bayi jahat. Apa? Ki darah di tubuh bayi jahat itu lebih kuat. Tombak 1000 darah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cairan seperti darah pada saat ini, membungkus tubuh Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit. Ledakan. Dalam sekejap, darah berubah menjadi untaian, membentuk lingkaran di sekitar anggota badan dan leher Fang Yu. Terikat 10.000 darah. Bayi jahat itu meraung. Begitu suara itu turun, darah yang berubah menjadi lingkaran tiba-tiba mengencang. Ini bukan hanya fungsi pengurungan, tetapi memiliki nafas yang sangat dahsyat. Seperti pisau yang mampu memotong segalanya, mencekik segalanya. Tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kakak, bila berbentuk cincin yang berubah menjadi darah menyentuh cahaya keemasan ini, dan langsung terjadi getaran hebat. Aku tidak berencana bermain denganmu lagi, nak. Fang Yu berkata dengan dingin. Begitu suara itu turun, dia mengepalkan tinjunya. Ledakan, bayi jahat yang lebih dekat tidak bisa lepas dari pukulan ini, dan dibombardir hingga terbang keluar. Fang Yu tetap diam dan mengangkat tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang us. Bayi jahat, yang terbang terbalik, hanya merasa tubuhnya dikunci oleh kekuatan yang sangat besar. Tidak dapat bergerak. Petik 2. Apa? Bayi jahat itu meraung, dengan urat biru muncul di dahinya, dan matanya penuh darah. Tapi tidak peduli seberapa keras dia menggunakannya, dia tidak bisa melepaskan diri. Gluk, bayi jahat itu menggigit giginya dan berderit, dan nafas di tubuhnya terus naik. Sebagai putra Pluto, kekuatanmu memang sangat bagus, tapi sayang sekali otakmu tidak begitu bagus. Fang Yu memandang bayi jahat itu dengan dingin, dan berkata, yang paling aku benci, adalah anak beruang seperti Anda. Bayi jahat mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari kekangan Fang Yu, membuat raungan serak di tenggorokannya. Jangan berjuang, Fang Yu berkata dengan ringan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin memprovokasi saya. Saya akan menghancurkan seluruh keluargamu. Sekarang, waktu kematian telah tiba. Buka matamu dan perhatikan baik-baik bagaimana aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Setelah berbicara, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya sedikit. Apa? Bayi jahat itu hanya merasakan sakit yang merobek di tubuhnya, dan menjerit. Fang Yu menahan bayi jahat itu dengan satu tangan, hatinya tergerak. Tombak suci di langit, yang dengan liar menembus makhluk-makhluk di dunia bawah, bersinar dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Wow, pada saat yang sama, nyala api merah keemasan menyala dari tubuh tombak-tombak suci di langit. Nafas panas memenuhi seluruh ruang. Selanjutnya, tombak suci langit terus berlanjut bersihkan. Setiap makhluk dunia bawah yang ditembusnya akan ditelan api dalam sekejap. Sekelompok besar makhluk dunia bawah di udara berubah menjadi abu satu persatu. Hanya dalam beberapa menit, sebagian besar makhluk klan kegelapan di langit menghilang. Evil Infant menyaksikan adegan ini terjadi. Makhluk dunia bawah ini adalah bawahan terdekatnya,
dan mereka juga merupakan darah keluarga kerajaan. Tapi sekarang, mereka dibantai. Kecepatan kematian bahkan membuat bayi jahat itu merasa tidak nyata. Saat mereka menjadi yang terkuat, mereka tidak pernah membantai makhluk lain dengan mudah. Apalagi sekarang, orang yang membantai dunia bawah, masihlah seorang biksu manusia. Ini sungguh tak tertahankan, benar-benar tak tertahankan. Apa, kemarahan dan kebencian, serta rasa malu, terjalin di hati bayi jahat itu. Tanda spiral hitam di atas kepala bayi jahat itu bersinar dengan cahaya hitam saat ini. Ia menghadap Fang Yu dan membuka mulutnya. Bas, sebuah manik berwarna merah menyala keluar dari mulutnya. Manik itu terbang di depan bayi jahat itu dan perlahan bangkit. Mata Fang Yu sedikit dingin. Dia bisa merasakan ada energi tertinggi dalam manik ini. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap manik di depannya. Pada saat ini, manik-manik itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang lebih kuat. Fang Yu segera merasakan hisapan yang sangat kuat dan menariknya. Wow, tubuh Fang Yu diserap oleh manik-manik itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, pengekangan yang dikenakan pada bayi jahat itu juga hilang. Hehe, bayi jahat itu tersenyum dingin, dengan ekspresi bercanda. Tak satu pun makhluk yang terhirup oleh darah kehidupannya lolos, dan satu-satunya ketegangan, adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencernanya. Setelah menyelesaikan Fang Yu, langkah selanjutnya adalah bayi jahat menoleh dan melirik ke arah Celestial Halberd yang masih menyerang makhluk dunia bawah, ekspresinya dingin. Ia melantunkan taktik, kumpulan darah muncul dari udara tipis, dan tumbuh seperti tombak di udara. Bayi jahat meraih 10.000 tombak darah dan bergegas menuju Celestial Halberd. Fang Yu memasuki ruang yang agak misterius. Lingkungan sekitar penuh dengan warna merah cerah. Di ruang ini, Anda hanya bisa merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya dan bau darah yang menyengat. Fang Yu mencoba untuk pergi, tetapi merasa anggota tubuhnya seberat terikat pada gunung besar. Ini bagian dalam manik itu. Fang Yu melihat sekeliling dan bertanya. Kecuali warna merah tua, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Suara cairan menggeliat di telingaku. Lingkungan seperti itu dapat dengan mudah membuat orang merasa mudah tersinggung dan bahkan hancur secara psikologis. Namun bagi Fang Yu, hal itu tidak berdampak banyak. Namun, setelah menunggu beberapa saat, kamu tidak hanya ingin menjebakku di sini, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata dalam hatinya, tidak ada. Ini terlalu meremehkanku. Fang Yu tidak lagi menunggu dan melepaskan kesadaran rohaninya. Divine Sense menyebar, tetapi cakupannya hanya terbatas pada ruang ini. Warnanya masih merah tua, dan tidak ada bekas warna lain. Suara cairan menggeliat di telinga semakin jelas. Mata Fang Yu dingin, melepaskan energi aslinya. Boom, ada suara membosankan di angkasa. Selain itu, tidak ada ombak. Perasaan ini, seperti situasi di penjara bawah tanah Lingsu. Fang Yu berkata dalam hatinya. Dai Ling ditahan di bawah tanah di penjara air aslinya. Sekarang, di ruang di dalam manik ini, inilah Fang Yu. Apakah ini pilihan terakhir bagi putra Hades? Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, kecewa di hatinya. Lalu, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Pupilnya bersinar merah, dan tanda putih dengan cepat berputar di dalamnya. Engah, kepulan. Di udara, bayi jahat memegang tombak 1000 darah dan bertarung melawan tombak suci langit yang terbakar. Bahkan jika tidak ada yang mengendalikannya, serangan Celestial Halberd masih sengit. Awalnya adalah bayi jahat yang mendapat masalah dengan Celestial Halberd, tapi dia dipukuli sehingga dia hanya bisa mempertahankannya. Celestial Halberd sudah melakukan serangan yang sengit, dan sekarang tubuhnya masih terbakar dengan api yang panas. Betapa kuatnya api merah emas ini, bayi jahat telah melihat kematian tragis bawahannya. Jangan pernah tersentuh oleh nyala api di tombak, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Engah, serangan gila dari Celestial Halberd membuat bayi jahat hampir tidak mampu menahannya, jadi dia harus mengertakkan gigi dan mengingat kembali. Mundur ke posisi 50 meter jauhnya, Xie Ying memandang tombak suci di langit dengan wajah muram. Fang Yu telah terperangkap dalam butiran darah hidupnya. Tapi sekarang, salah satu senjata Fang Yu benar-benar dapat menekannya. Situasi ini membuat bayi jahat itu merasa sangat malu. Memanggil, bayi jahat masih berpikir, dan cahaya putih keperakan melintas di depannya. Napas panas mengalir ke wajahnya. Celestial Halberd ada di sini lagi.
Bayi jahat itu mengertakkan giginya, meraih 10.000 tombak darah, dan memulai babak pertahanan baru. Aku mengandalkan, lebih dari 60 makhluk dunia bawah mengejarku. Bantu aku. Su Changge duduk di kereta, memandangi sekelompok besar makhluk dunia bawah di belakang. Mungkin itu karena kereta kaisar terlalu terkenal. Kalau tidak, bagaimana hal itu bisa menarik begitu banyak perburuan dan pembunuhan? Untungnya, kereta kaisar tidak bermaksud berhenti. Selama kereta itu terus melaju ke depan, makhluk dunia bawah tidak akan bisa menyusulnya. Saudara Chariot, jangan berhenti, selama kamu tidak berhenti, ketika bos kembali, adik laki-laki akan mengenali kamu sebagai saudara kedua, kata Su Changge. Puff puff. Di antara kata-kata Su Changge, dia tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari sekitar, meledak dengan semburan aura yang kuat. Dia menoleh dan melihat, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak tahu kapan, kereta itu membawanya ke sekitar bayi jahat itu. Pada saat ini, bayi jahat sedang mengertakkan gigi, bertarung melawan tombak suci langit yang terbakar. Pergerakan kedua belah pihak terlalu cepat, meninggalkan bayangan di udara. Namun dari satu atau dua adegan yang diambil, nampaknya Celestial Halberd lebih unggul. Tentu saja, ini juga sesuai ekspektasi Su Changge. Tapi setelah mengamati beberapa saat, dia menemukan Fang Yu tidak ada sama sekali. Satu-satunya yang bertarung melawan bayi jahat itu adalah Celestial Halberd. Petik 2. Bagaimana situasinya? Orang tua itu. Su Changge membuka matanya lebar-lebar, dan hatinya penuh keraguan. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara teredam dari bayi jahat itu. Su Changge menoleh dan melihat tubuh bayi jahat itu terbang keluar. Hanya setelah terbang hampir 100 meter, bayi jahat itu menstabilkan sosoknya. Pada saat ini, ia terlihat sangat malu, terengah-engah. Tapi Celestial Halberd berkeliaran di sekitar tempat itu 2 kali, dan kemudian bergegas menuju bayi jahat itu. Wajah Xie Ying berubah. Sekarang, menghadapi tombak suci langit yang deras, reaksi pertama adalah ketakutan. Ditemukan bahwa itu bukanlah lawan dari Celestial Halberd. Entah itu kecepatan, gaya tubuh, atau bahkan setiap gerakan. Sky Celestial Halberd jauh di depannya. Harus sangat berhati-hati, jika tidak maka akan tersentuh oleh nyala api di atas dan terbakar menjadi abu. Bukan lawan, itu bukan lawan senjata. Ia tidak mau mengakui hal ini, tetapi itu fakta. Memanggil, bayi jahat itu mengertakkan gigi gelombang www.novelringan.com gelombang dan segera terbang. Ia tidak bisa lagi melawan tombak langit. Jika tidak, dengan hilangnya kekuatan fisik, cepat atau lambat ia akan terkena Sky Celestial Halberd. Pada saat itu, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi saat ini, karena manik darah kelahirannya masih menjebak Fang Yu. Setidaknya diperlukan beberapa jam untuk mencerna Fang Yu. Sekarang, manik darah kelahiran juga tidak dapat menahannya. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan cara menghindari kejaran tombak langit. Memanggil. Selanjutnya, pengejaran Celestial Halberd. Bayi jahat melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan tidak dapat tinggal di setiap lokasi selama lebih dari 2 detik, jika tidak maka akan diambil alih oleh Celestial Halberd. Berkaitan dengan kemunculan bayi jahat tersebut, adegan ini agak lucu, seperti adegan anak beruang yang dikejar dan dipukul oleh orang tuanya setelah anak beruang tersebut mendapat masalah. Su Changge, yang duduk di kereta dan berputar-putar, setara dengan menonton siaran langsung. Setelah dia diam selama beberapa detik, wajahnya berubah. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Fang Yu menghilang. Ini pasti disengaja. Provokasi bayi jahat sebelumnya benar-benar membuat bos kesal, sehingga bos memutuskan untuk mengajari bayi jahat yang tidak mengetahui ketinggian langit. Jangan melakukannya sendiri, tapi gunakan senjatamu sendiri. Ini adalah penghinaan terbesar. Seperti yang diharapkan dari bos Fang, satu senjata bisa mengejar bos lawan dan mengalahkan, terlalu ganas. Su Changge berkata dengan emosi. Setelah mengejar bayi jahat untuk beberapa saat, Celestial Halberd of the Sky tiba-tiba memutar kepala tombaknya dan menukik ke bawah. Dengan cara ini, Xie Ying akhirnya berani berhenti di udara, terengah-engah. Sebagai putra Pluto, fisiknya termasuk salah satu yang terbaik di antara klan Pluto, namun sekuat apapun tubuh fisik, kekuatan fisik tetaplah terbatas. Menghadapi serangan berintensitas tinggi dari Sky Celestial Halberd, ia masih tidak bisa menahannya. Jika tombak langit terus mengejarnya, ia tidak akan lolos dari kematian. Dan sekarang,
ia akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Tombak suci langit meluncur ke bawah. Makhluk dunia bawah yang mengejar para biksu mulai dibersihkan. Saudaraku, selamatkan aku dulu. Teriak Su Changge sambil duduk di kereta kaisar, mengikuti di belakang tombak langit. Celestial Halberd mengabaikannya, dan terus menusuk ke depan. Kehidupan banyak biksu tergantung pada seutas benang, dan pada saat terakhir, makhluk Rasming di depan mereka ditembus oleh cahaya perak, dan kemudian ditelan oleh api merah. Hanya dalam beberapa puluh detik, sebagian besar makhluk ras dunia bawah di dekat tombak suci langit musnah. Sisi lain, manusia sejati Kuan Hai meledakkan makhluk dunia bawah di depannya dan berbalik untuk pergi. Tuan, selamatkan saya. Tidak jauh di depannya, seorang kultivator dalam tahap transformasi dikepung oleh dua makhluk dunia bawah, dan dia tidak dapat mundur. Ketika dia putus asa, dia melihat bahwa orang asli Kuan Hai telah mengusir makhluk dunia bawah dengan lebih mudah, dan dia tiba-tiba merasakan harapan. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya pasti memiliki kekuatan besar di masa Fit. Selama kekuatan besar ini mau mengambil tindakan, dia memiliki harapan untuk bertahan hidup. Mendengar suara itu, Kuan Hai Zenren memandang ke arah biksu yang telah menjadi dewa. Guru, tolong bantu saya, teriak biksu itu. Orang asli Kuan Hai menatap kultivator dalam tahap transformasi selama beberapa detik. Pada saat ini, kedua makhluk dunia bawah telah mengayunkan tombak di tangan mereka dan menebas biksu tahap transformasi. Bantu aku, klik, sebelum teriakan minta tolong kultivator itu selesai, kepalanya melayang keluar, darah berceceran. Melihat pemandangan ini, Kuan Hai tanpa ekspresi. Dia memang bisa menyelamatkan orang ini. Tapi itu tidak perlu, sebab, melakukan hal itu tidak akan ada gunanya baginya. Tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada saat ini, dua makhluk ras dunia bawah bergegas menuju manusia asli Kuan Hai. Wajah asli Kuan Hai tidak mengubah wajahnya, dan dia mengucapkan taktiknya, dan telapak tangannya keluar. 3 telapak tangan yang mendalam. Ledakan, 2 kekuatan meledak. Zenki di atas tahap gabungan tidak dapat diisolasi oleh baju besi mereka, namun pukulan ini tidak akan membiarkan mereka mati mendadak. Manusia sejati Kuan Hai tidak berniat mengejarnya, dan menoleh untuk melihat ke arah lain. Pada saat ini, tombak langit sedang membunuh kuartet. Orang asli Kuan Hai sedikit menyipitkan mata, matanya berkabut. Datang ke sini jauh-jauh, harta karun tertinggi tidak terlihat, tetapi terlibat dalam peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini. Hal ini membuatnya merasa sangat buruk. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sky Celestial Halberd tidak dikendalikan oleh siapapun, tetapi membunuh makhluk dunia bawah secara mandiri. Memiliki kebijaksanaan otonom, senjata ajaib siapa ini? Ketika dia menyadari ini, mata Zen Hai Kuan berubah. Berdiri diam berpikir sejenak, dia bergegas menuju posisi tombak suci di langit. Dalam beberapa menit, Sky Celestial Halberd memusnahkan ratusan makhluk dunia bawah. Pada saat ini, bayi jahat telah kembali ke kehidupan sebelum Blood Orb. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk melarikan diri. Jika tidak, menunggu tombak langit membunuh bawahannya, ia pasti akan menghancurkannya setelahnya. Meskipun ada seseorang yang terperangkap di dalam, tapi kamu masih bisa menggunakan Spirit Flash. Bayi jahat itu memegang manik darah kelahiran di kedua tangannya, menutup matanya, dan menggumamkan seni sihir. Saat ini, tanda spiral hitam di atas kepalanya bersinar dengan semburan cahaya hitam. Kekuatan spasial yang kuat terpancar. Engah. Tiba-tiba, tubuh bayi jahat bergetar hebat dan mengeluarkan seteguk darah. Ia membuka matanya lebar-lebar dan wajahnya penuh dengan keheranan. Buka perlahan tangan di depan Anda. Manik-manik darah kelahiran bagian dalam, telah menjadi busa pecah, melayang di udara. Bayi jahat itu terjebak di tempatnya, matanya melebar, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan dia tidak bergerak. Ini adalah sumber kehidupannya, namun kini, sudah hancur. Ini segera mengurangi kekuatannya sebesar 50%. Saya sarankan Anda memasang sesuatu yang mengancam di dalam kandang lain kali, jika tidak maka akan terlalu membosankan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga bayi jahat itu. Xie Ying menoleh dengan kaku dan melihat Fang Yu muncul di depannya. Saat orang bosan, mereka mencoba melakukan segala macam hal menarik. Fang Yu berkata, misalnya, hancurkan ruang di dalam manik-manik. Xie Ying memandang Fang Yu, tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa tertawa.
Fang Yu melihat sekeliling. Hampir tidak ada makhluk dunia bawah yang terlihat. Tampaknya Celestial Halberd telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sepertinya tidak ada yang ingin kamu katakan. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, meraih kepala bayi jahat itu, dan menukik ke bawah. Segera, Fang Yu kembali ke tanah. Pada saat ini, Sky Celestial Halberd telah memusnahkan makhluk-makhluk klan dunia bawah tanpa meninggalkannya. Aku sudah bilang sebelumnya, itu akan membunuhmu. Lawan Fang Yu berkata, sekarang, kamu harusnya melihat dengan jelas, kan? Bayi jahat itu gemetar, dan darah di matanya berkedip-kedip. Fang Yu mengangkat tangan kirinya, memanggil. Tombak suci di langit segera terbang kembali ke tangan Fang Yu. Ini senjata ajaibnya. Orang asli Kuan Hai yang terbang kembali ke kerumunan melihat pemandangan ini dengan wajah muram dan mata cemburu. Senjata ajaib yang begitu kuat sebenarnya milik Fang Yu. Pantas saja orang ini mampu mengalahkan orang asli Tianlun. Ternyata memiliki ketergantungan yang begitu kuat. Tidak ada yang perlu dikatakan, kan? Fang Yu bertanya sambil melihat bayi jahat di tangannya. Tubuh Xie Ying gemetar dan tidak bergerak. Ingatlah untuk tidak menjadi anak beruang di kehidupanmu selanjutnya, kata Fang Yu sambil menekan tangan kanannya. Oh, pada saat ini, tangan kanan bayi jahat tiba-tiba mengembun dengan tombak 1000 darah, dan napasnya melonjak. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan hendak memblokirnya dengan tangan kirinya. Tetapi pada saat ini, nafas dingin tiba-tiba muncul di belakangnya. Fang Yu menyapu sudut matanya, menoleh sedikit ke samping, mengangkat tangan kirinya, dan menjepit senjata terbang itu dengan kedua jarinya. Ini adalah jarum perak kecil yang panjangnya 5 cm. Pada jarum perak, jelas sangat beracun. Bos, Su Changge yang baru saja tiba tidak jauh dari wajah Fang Yu, mengubah wajahnya dan berteriak. Karena serangan jarum beracun, Fang Yu mengabaikan bayi jahat di depannya. Detik berikutnya, bayi jahat memegang tombak 1000 darah dan menusuk dada kiri Fang Yu. Melihat pemandangan ini, orang asli Kuan Hai di belakang menunjukkan senyuman dingin di wajahnya. Engah, terdengar suara yang tajam, tirai tipis-tipis muncul dari dada Fang Yu. Kekuatan kekerasan itu mengejutkan bayi jahat itu. Engah, bayi jahat mengguncang seluruh tubuhnya, mengeluarkan seteguk darah, dan tombak 1000 darah terbang ke arah belakang. Fang Yu memegang erat kepala bayi jahat itu. Pada saat ini, dia dapat merasakan bahwa kehidupan bayi jahat itu memudar dengan cepat. Fang Yu memanfaatkan waktu itu dan segera menggunakan teknik melahap roh. Pusaran merah muncul di telapak tangan kanannya. Kekuatan mengerikan memasuki tubuh melalui telapak tangan kanan Fang Yu. Setelah transformasi meridian, semua energi ini diubah menjadi energi spiritual, yang menyatu menjadi kekuatan naga dan phoenix. 1, 2, 3. Alam budidaya Fang Yu sekali lagi menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hanya dalam 1 menit, dia berhasil menembus lantai 1053 periode pemurnian Qi. Lantai 53 alam surga surgawi. Saya langsung menembus lebih dari 30 lantai kali ini. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatap bayi jahat yang tubuhnya mulai menghilang, terkejut. Meskipun basis budidaya saat ini telah meningkat, rasanya lebih seperti angka. Tapi menembus begitu banyak lapisan sekaligus, bagaimanapun juga, adalah yang pertama kalinya dalam beberapa tahun, dan itu masih mengejutkan Fang Yu. Para pembudidaya di sekitar memandang Fang Yu dengan tatapan kosong. Seluruh tubuh bayi jahat itu berubah menjadi debu, melayang di udara. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Su Changge berlari mendekat. Aku baik-baik saja, tapi akan segera ada yang mengalami kecelakaan. Fang Yu melirik Su Changge, berbalik, dan melihat sekelompok biksu di belakangnya. Merasakan pandangan Fang Yu, wajah semua biksu berubah. Di mata mereka, Fang Yu sudah menjadi sosok dewa. Orang asli Kuan Hai menundukkan kepalanya. www.novelringan.com tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Dan pandangan Fang Yu tertuju pada orang asli Kuan Hai. Tanpa bertanya, Fang Yu langsung mengangkat tangan kirinya. Ledakan, manusia sejati Kuan Hai merasakan tarikan yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya terbang di depan Fang Yu tanpa terkendali. Kamu membuang jarum beracun ini, kan? Fang Yu menunjukkan jarum itu di depan Majestic Kuan Hai, dan bertanya dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Zenren Kuan Hai memucat dan menjawab dengan bingung. Jika kamu ingin membalaskan dendam orang tua Tianlun, kamu bisa berhadapan langsung denganku kapan saja.
Bahkan jika itu bukan lawanku, kamu belum tentu kehilangan nyawamu. Fang Yu berkata, tetapi jika kamu melakukan serangan diam-diam sekarang, jalannya akan menyempit. Fang Yu, jangan menjebakku. Aku tidak melakukan apapun, aku tidak tahu apapun. Nyonya Kuan Hai menjadi semakin bingung, dan berteriak dengan keras, semua rekan Tao di sekitar saya dapat bersaksi untuk saya. Saya tidak ada hubungannya, telah melakukannya, adil dan nyaman. Fang Yu, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan reputasimu. Ada begitu banyak rekan Tao di sini, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku. Gigi dari mulut orang asli Kuan Hai terbang keluar, dan darah mengalir. Kamu, Tuan Kuan Hai menatap Fang Yu, tubuhnya meledak. Aku akan membunuhmu di depan umum, jadi apa yang bisa kulakukan? Fang Yu berkata dengan dingin, sambil melayangkan pukulan ke kepala orang asli Kuan Hai. Apa? Wajah manusia asli Kuan Hai terkejut, tetapi tidak ada waktu untuk melakukan pertahanan apapun, dia hanya bisa berteriak singkat, dan wajahnya dipukul. Ledakan, percikan darah, Zenhai Kuan Hai menjadi kaku dan jatuh ke tanah dengan suara teredam. Ada keheningan di sekitar para biksu di sekitar tidak berani bernapas. Ketika saya mendengar tentang perbuatan ibu kota besar utara, banyak biksu di daerah lain yang ragu. Sekarang mereka melihat dominasi Fang Yu, mereka sepenuhnya mempercayainya. Sungguh orang yang kejam. Para biksu dari ibu kota utara memandang Fang Yu dengan ketakutan yang masih ada, dan mata mereka penuh rasa terima kasih. Hari ini, jika Fang Yu tidak tiba di tempat kejadian dan menembak, ribuan biksu yang hadir mungkin harus terjebak di Pulau Matahari. Bayi seperti iblis itu perlahan-lahan akan bermain dengan mereka, dan kemudian membunuh mereka dengan brutal satu persatu. Su Changge memandangi mayat Zenhai Kuan Hai yang kehilangan akal dengan mata dingin. Ketika dia datang ke sini, dia tahu bahwa dia tidak memiliki niat baik begitu dia bertemu dengan orang asli Kuan Hai. Namun dia berpikir manusia sejati Kuan Hai tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, orang asli Tianlun yang berada di urutan kelima dalam daftar suci dikalahkan oleh bosnya secara langsung. Tapi saya tidak berpikir bahwa Kuan Hai yang asli benar-benar berani melakukannya, atau menggunakan senjata tersembunyi yang paling berbahaya untuk menyerang secara diam-diam. Bayi jahat di depannya bertarung mati-matian, dan jarum beracun datang dari belakang. Jika bosnya tidak cukup kuat, dia mungkin berhasil. Benar-benar penjahat, Su Changge berkata dingin dengan mata cemberut. Jangan pedulikan dia, dia sudah mati. Fang Yu tersenyum tipis dan membuang jarum perak di tangannya. Boom! Saat ini, seluruh Pulau Matahari mulai bergetar. Tirai tipis antara lapisan kedua dan lapisan pertama dengan cepat menghilang. Darah, mayat, sisa anggota badan, semuanya jatuh ke pulau di bawah. Para biksu di lantai pertama masih linglung, tetapi saat ini mereka berseru lagi, dan dengan cepat bersembunyi di samping mereka. Papa, darah yang berjatuhan dari langit menghantam pulau itu, seperti deburan ombak yang menghantam pantai dengan suara yang nyaring. Namun pemandangan ini membuat banyak biksu yang hadir merasa kedinginan dan pucat. Ini semua darah, mewakili setiap kehidupan segar. Dunia pencaksilat saat ini, meski tetap memperhatikan yang lemah dan yang kuat. Namun ini adalah pertama kalinya menyaksikan kematian tragis sejumlah besar biksu. Dan, bukan manusia yang membunuh, tapi monster ras alien. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Sebelum datang ke Sun Island, tidak ada biksu yang memikirkan hal mengerikan seperti itu. Para biksu di lantai pertama masih memiliki ketakutan, dan untungnya mereka tidak terburu-buru ke lantai 2 dan 3. Jika tidak, mereka juga akan menjadi kawanan yang akan disembelih, dan salah satu dari mereka akan mati secara tidak sengaja di sini. Fang Yu memandang Pulau Matahari, yang berlumuran darah, dengan mata dingin. Sepertinya, kelahiran yang disebut harta karun tertinggi adalah sebuah penipuan. Tidak ada yang namanya harta karun. Terakhir kali, putra Pluto terbangun di Taiksusong. Dan kali ini, suku kerajaan lain dari klan Ming yang terbangun di Pulau Sun. Sinar cahaya berharga itu, mungkin sengaja diciptakan oleh dunia bawah. Mungkin juga tercipta oleh keberadaan lingkaran sihir ini pada tahun itu. Tidak peduli siapa yang membuatnya, tujuannya jelas. Hanya untuk menarik lebih banyak biksu manusia untuk datang, dan kemudian para biksu ini mengepung Pulau Sun dan membunuh. Akibatnya, memang banyak sekali biksu yang tertipu oleh cahaya harta karun ini dan kehilangan nyawa di sini. Jika bukan karena bos Anda di sini,
ada begitu banyak pembudidaya di sini, saya khawatir mereka tidak akan lolos dari kematian. Su Changge melihat ke tanah yang berlumuran darah di bawah, wajahnya menjadi pucat dan berkata. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Bos, apakah kita ingin mencari pulau ini lagi? Mungkin harta karun itu masih tersembunyi di bawahnya. Su Changge berpikir sejenak, lalu berkata, memikirkan harta karun itu. Fang Yu melirik Su Changge, mengangkat alisnya, dan berkata, jangan buang waktu. Bos, kenapa kamu begitu yakin? Bagaimana jika? Su Changge bertanya dengan curiga. Ini adalah tempat di mana dunia bawah terbangun. Fang Yu berkata dengan ringan, apakah menurutmu dunia bawah yang ingin membunuh umat manusia akan meninggalkan harta karun untuk kita? Wajah Su Changge sedikit berubah, dan dia mengangguk perlahan juga. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata, ayo pergi. Meninggalkan Pulau Sun, Fang Yu dan Su Changge langsung pergi ke Beidou untuk melihat langit. Fang Yu berjalan ke halaman dalam dan melihat Bai Konggu. Saat Bai Konggu melihat Fang Yu, ekspresinya serius. Dia sudah tahu apa yang terjadi di Sun Island. Di luar dugaan, cahaya terang yang membumbung ke langit, sebenarnya hanyalah umpan. Bai Konggu berkata dengan sungguh-sungguh, kita semua telah ditipu. Sepertinya ras alien masih memiliki sedikit IQ. Fang Yu duduk di bangku di depan Bai Konggu dan berkata, jika strategi mereka berhasil, ribuan biksu dengan tingkat kultivasi tinggi akan mati. Bai Konggu mengerutkan kening, dan berkata, ketika orang asli Siu memberiku lokasi ini sebelumnya, mereka hanya mengatakan bahwa lokasi ini adalah peninggalan kuno yang akan segera dibuka, dan tidak pernah mengatakan bahwa akan ada berbagai kebangkitan alien di balik lokasi ini. Mungkin dia tidak mengetahui situasi sebenarnya. Fang Yu bertanya, mungkin saja informasi itu bukan datang dari tangannya, tapi dari Wu Chenzi, kata Bai Konggu. Wu Chenzi, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Orang ini, dia sangat tertarik. Terakhir kali dia membunuh Fu Han di Biro Jingtian, dia melakukan percakapan singkat dengan Wu Chenzi. Tahukah kamu, di mana halaman suci? Fang Yu bertanya. Suaka, wajah Bai Konggu sedikit berubah dan berkata, saya pernah mendengar kata ini di populasi Siusen. Oh, mari kita dengarkan. Fang Yu segera menjadi tertarik dan berdiri tegak. Bai Konggu mengerutkan kening dan mengingat, sebenarnya, saya pernah mendengar tentang dia sekali. Saat itu, saya bertanya kepadanya tentang reruntuhan kuno. Dia bilang dia harus menunggu kabar Wu Chenzi sebelum dia bisa menjawab saya. Setelah itu, dia menyebutkan tempat suci tersebut, mengatakan bahwa Wu Chenzi masih berkultivasi di tempat suci dan tidak dapat menghubunginya untuk sementara waktu. Apakah ada lokasinya atau apa? Fang Yu bertanya. Tidak, istilah halaman suci, aku mendengarnya untuk pertama kali. Bai Konggu menggelengkan kepalanya. Fang Yu berpikir sejenak, dan bertanya, kalau begitu, kamu dapat menggunakan kekuatan mengintip surga untuk menemukan cara memeriksa tempat ini. Ini, tentu saja, hanya saja. Bai Konggu ragu-ragu. Hanya apa? Fang Yu bertanya. Sebagian besar instrumen magis dari Biro Langit Ging disediakan oleh Wu Chenzi. Kami menggunakan instrumen magis ini untuk melacak halaman suci. Akankah dia menyadarinya, atau melakukan sesuatu, kata Bai Konggu ragu-ragu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lihatlah. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, satu langkah dihitung sebagai satu langkah. Bagaimanapun, dia juga berkata dengan kejam pada saat itu, mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam Fu Han ketika dia kembali dari halaman suci. Cepat atau lambat aku akan menemuinya. Petik 2. Oke, Bai Konggu mengangguk ringan dan berkata, saya akan mengirim personel untuk menyelidiki halaman suci. Fang Yu berdiri gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, yaitu tentang ras alien di Pulau Sun. Saya rasa Anda bisa mengatakan yang sebenarnya tentang itu. Maksudmu membuat masalah kebangkitan alien menjadi publik. Bai Konggu bertanya, Anda bisa memberitahu publik tentang fakta-fakta tentang Sun Island. Setelah itu, jika ada yang ragu, lakukanlah pemasyarakatan ilmu pengetahuan tentang ras alien agar sebagian besar biksu memiliki konsep ras alien, kata Fang Yu. Bagus. Bai Konggu setuju. Setelah mengakui masalah tersebut, Fang Yu meninggalkan Biro Jingtian. Ketika dia tiba di gerbang halaman dalam Biro Gutian, Su Changge sedang berbicara dengan Murong Jian. Pedang kecil,
tahukah kamu betapa mendebarkannya aku? 100 monster dunia bawah mengejarku. Su Changge melebih-lebihkan. Pertama-tama, tentu saja saya percaya pada bos, dan kereta bos. Kedua, tentu saja saya percaya pada kekuatan saya sendiri. Saat itu, saya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika tank berhenti, saya segera menggunakan metode pelarian terkuat. Ketika Su Changge membual dengan keras, Fang Yu sudah berjalan di depannya. Su Changge segera menoleh dan berteriak, "Bos!" Murong Jian mengepalkan tinjunya dan membungkuk, "Tuan Fang. Saya memberitahu Xiao Jian tentang bahaya yang dialami di Pulau Sun." Su Changge tersenyum. Pedang kecil, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. "Itu saja, bos. Karena Murong Jian juga bekerja di bawahmu sekarang, secara alami aku akan mencetak poin." Su Changge melirik ke arah Murong Jian dan menjelaskan, "Saya adalah pengikut utama Anda, jadi Murong Jian adalah pelayan No kedua Anda." Dia memanggil saya kakak Su, dan itu masuk akal. Fang Yu memandang Murong Jian. Murong Jian segera mengangguk, dan berkata, "Kakak Su berkata itu sangat benar." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah tiga teratas di tiga teratas langit, dan kamu dengan mudah mengenali orang lain sebagai kakak laki-laki tertua. Jika para tetua di sekte kamu mengetahuinya, mereka pasti akan memarahimu. Mereka tidak akan melakukannya." Murong Jian memandang Fang Yu dan berkata, "Saya di sini untuk membalas rasa terima kasih saya, dengan persetujuan dari semua tetua." Fang Yu memandang Murong Jian, mengangguk, dan berkata, "Baiklah, kamu di sini untuk bekerja keras, dan aku akan mencari seseorang untuk menggantikanmu sebentar lagi. Aku akan pergi dulu." Setelah berbicara, Fang Yu berjalan keluar. "Xiao Jian, bekerja keraslah." Su Changge menepuk bahu Murong Jian dan berkata, "Baik, kakak Su." Murong Jian sedikit membungkuk. Setelah itu, Fang Yu dan Su Changge meninggalkan biro Jingtian bersama. Xiao Jian baik-baik saja, kedua dalam daftar langit, tapi sangat rendah hati. Su Changge berkata, "Yang pernah saya lihat sebelumnya memiliki peringkat puluhan kali lipat dari langit, tetapi lubang hidung mereka ada di langit dan tidak ada yang melihatnya." Mendengar kata-kata ini, Fang Yu teringat sesuatu dan bertanya, "Tingkat kultivasi Anda juga dalam tahap transformasi dewa, mengapa Anda tidak berhasil mencapai daftar teratas?" Aku sudah melebihi usiaku." Su Changge tersenyum canggung dan berkata, "Tetapi saya juga berada di peringkat teratas, peringkat ke-23. Oh, kalau begitu, kamu adalah salah satu talenta terbaik." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Bagaimana bisa? Setidaknya kamu harus masuk peringkat 10 besar untuk disebut teratas." Su Changge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, daftar peringkat semakin banyak air sekarang. Hanya Yuan Ying berusia di bawah 30 tahun. Basis budidaya pada periode tersebut memiliki peluang untuk masuk daftar langit. Mereka yang dapat mencapai tahap transformasi dewa sebelum usia 30, secara langsung berada di peringkat 5 dan 3 besar. Ketika saya berada di peringkat ke-23, sebenarnya saya hanya memiliki basis kultivasi saya di pertengahan periode Yuan Ying." Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata, "Menurutmu, ketika peringkat tidak diberikan saat itu, bukankah 3 besar dan 5 besar harus mencapai periode fit?" "Tentu saja tidak mungkin, siapa yang saya bicarakan mengacu pada situasi keseluruhan." Su Changge berkata, "Tahap transformasi dewa masih merupakan yang paling arogan, tetapi di peringkat sebelumnya, setidaknya ada 10 hingga 15 Tianjiao di atas tahap transformasi. Sekarang, hanya ada segelintir orang. Selanjutnya beberapa tahun, periode Yuan Ying mungkin menjadi nomor 1 pada hari itu." Tentu saja, apa yang dikatakan Su Changge sejalan dengan keadaan sebenarnya. Saat aura menjadi semakin tipis, level keseluruhan para beku secara alami akan turun tajam. Di dunia budidaya keabadian, roh jahat dengan bakat budidaya yang sangat tinggi muncul dari waktu ke waktu. Ini seperti 100 tahun naik ke keabadian, 10 hari pembentukan pil, dan bahkan keberadaan melintasi 3 alam dalam 1 hari. Era itu adalah era paling makmur. Bahkan Fang Yu telah mencoba naik ke lantai 22 dalam 1 hari, dunia kecil. Apa yang bahkan tidak diimpikan oleh Fang Yu adalah, rekor ini akan dipecahkan sendiri ribuan tahun kemudian, di era ketika auranya hampir habis. Setelah menyerap putra Pluto, wilayahnya telah menembus lebih dari 30 level berturut-turut, dan dia telah mencapai level 1053 di periode pemurnian Qi.
Tampaknya peran terbesar dari ras alien ini adalah untuk meningkatkan kultivasi saya. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu bersinar lurus. Jika dia tidak menemukan alasan untuk membersihkan ras alien sebelumnya, sekarang ada alasannya, yaitu untuk meningkatkan ranah. Meski perbaikan ranah kini nampaknya belum mampu membawa perbaikan berarti, tapi setidaknya saat menerobos ranah, hati terasa segar. Bagi Fang Yu, ini sudah cukup. Sekembalinya ke rumah, Fang Yu segera berangkat mempelajari lokasi selanjutnya yang akan dibuka. Besok, tanggal 25, jam 8 pagi. Lokasinya terletak di wilayah barat daya, pohon dewa kuno di hutan hujan Dazao. Fang Yu bertanya dan menemukan bahwa hutan hujan Dazao milik suku di wilayah barat daya yang disebut suku Dazao. Hutan hujan ini luasnya hampir 50 hektar, dan wilayahnya tergolong sangat luas. Pohon keramat kuno mengacu pada salah satu pohon di hutan hujan, atau di area kecil. Fang Yu mengerutkan kening. Penjelasan tentang tempat ini agak kabur. Bos, karena hutan hujan ini milik suatu suku, kita akan bertanya kepada seseorang dari suku itu setelah kita tiba. Apa kita tidak tahu apa itu pohon keramat kuno? Kata Su Changge, apakah menurutmu pihak lain akan menyambut kita? Fang Yu bertanya. Ekspresi Su Changge berubah. Dia pergi ke desa Heishi beberapa hari yang lalu. Kupikir tidak ada seorang pun di desa itu, tapi aku tidak menyangka akan ada begitu banyak mayat yang datang untuk menyambut mereka. Apapun yang terjadi, aku akan bicara nanti, kata Fang Yu. Saat para biksu dari semua sisi kembali, apa yang terjadi di Pulau Sun dengan cepat menyebar. Tidak ada harta karun tertinggi sama sekali, hanya sekelompok ras asing di Pulau Sun. Kelompok ras alien ini menggunakan cahaya yang membumbung untuk menarik sejumlah besar biksu, hanya untuk tujuan membunuh. Saat pertama kali berita ini beredar, menimbulkan banyak keraguan. Asing, membunuh, di era ini, di manakah ada alien, dan menggunakan bau guam untuk menarik perhatian para biksu. Ini bahkan lebih mustahil lagi. Menurut catatan sejarah, ras alien umumnya tidak mengembangkan kecerdasan spiritual. Sekalipun mereka melakukannya, IQ mereka sangat rendah. Bagaimana mereka bisa menemukan metode seperti itu? Selain itu, alien macam apa yang bisa memalsukan harta surgawi? Untuk sementara waktu, komunitas seni bela diri ibu kota utara berdiskusi dengan hangat. Segala macam pendapat tidak ada habisnya, tetapi kebanyakan orang percaya bahwa harta karun tertinggi itu ada, tetapi di antara para biksu yang pergi ke Pulau Sun, tidak ada yang bisa mewariskan warisan. Kebanyakan kultivator tidak percaya bahwa ras asing akan menggunakan taktik untuk membunuh orang, apalagi cahaya yang membumbung tinggi, hanya gambaran virtual. Munculnya harta karun tertinggi pasti akan membawa ujian yang sangat sulit. Ini masuk akal. Saya pikir sekelompok biksu di pulau itu gagal lulus ujian dan takut dengan ujian yang ditetapkan oleh tempat warisan. Pernyataan yang tidak masuk akal seperti pembunuhan alien. Tak lama kemudian, tak lama setelah keluar dari adat istiadat, biksu peringkat kedua dalam daftar suci itu membuat pernyataan publik. Ucapannya langsung menimbulkan sensasi. Bagaimanapun, ini adalah kata kuat kedua dalam daftar suci, jadi otoritasnya tentu saja sangat tinggi. Tapi saya tidak menyangka setelah 1 jam berlalu, Biro Langit Ging juga mengeluarkan pengumuman. Isi pengumumannya adalah tentang situasi spesifik di Sun Island. Kata-kata seperti Pluto, Putra Pluto, dan kebangkitan alien juga muncul dalam pengumuman tersebut. Pengumuman ini setara dengan membenarkan pernyataan sekelompok biksu yang kembali dari Pulau Sun. Kali ini dunia pencaksilat menjadi lebih semarak. Tak perlu dikatakan lagi tentang otoritas Tianju. Namun perkataan biksu yang berada di urutan kedua dalam daftar suci juga sangat penting. Biksu Li adalah biksu agung di kuil Wujue dan salah satu fosil hidup dunia seni bela diri. Lebih dari 100 tahun yang lalu, reputasi kuil Wujue dan biksu Li gelombang www.novelhall.com gelombang bahkan lebih keras daripada sekilas. Pada saat itu, kuil Wujue dianggap sebagai kekuatan tertinggi di dunia seni bela diri di ibu kota utara, tetapi bukan milik keluarga bangsawan atau sekte tersebut. Ini adalah organisasi yang sangat kuat seperti Asosiasi Tianju, Tertib, dan Seni Bela Diri. Namun entah kenapa, di puncak kuil Wujue, Biksu Li tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Biksu Agung Kuil Wujue, dan sejak itu ia pensiun ke pegunungan dan hutan, fokus pada cara bercocok tanam.
Dan reaksi dari kuil Wujue mengejutkan seluruh dunia seni bela diri saat itu. Umumkan pembubaran secara langsung. Sejak saat itu, tidak ada kuil Wujue di Beidou. Ini adalah peristiwa paling kontroversial tahun ini. Sejak saat itu, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang kuil Wujue. Dan nama biksu tersebut hanya dapat dilihat di daftar suci. Kebanyakan beku saat ini mengetahui bahwa beku tersebut hanya mengetahui bahwa ia adalah kekuatan tertinggi kedua dalam daftar suci. Saya tidak tahu apa-apa tentang kuil Wujue saat itu atau kejadian yang mengejutkan di musim panas. Mereka yang mengetahui kejadian tahun itu terkejut saat ini. Biksu Li benar-benar membuat pernyataan publik. Anda tahu, biksu itu telah diam selama bertahun-tahun. Mengapa dia berbicara di depan umum? Dan pidatonya sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Biro Mata-Mata. Untuk sementara waktu, seluruh komunitas seni bela diri musim panas sedang mendiskusikan peristiwa yang terjadi di Sun Island. Beberapa orang mendukung pernyataan yang dibuat oleh biksu tersebut, dan banyak orang memilih untuk percaya pada otoritas dan mendukung pandangan Kie Tianju. Ibu kota utara, lihat sekilas ke langit. Seorang biksu dengan pakaian yang sangat sederhana, bahkan sedikit compang camping, berjalan menuju gerbang Gioping the Sky. Para penjaga yang melihat gerbang biro surgawi semuanya berasal dari keluarga Lin. Siapa yang kamu cari? Seorang penjaga bertanya. Aku ingin melihat Bai Konggu. Biksu itu berkata perlahan. Kedua penjaga itu saling melirik, mata mereka bingung. Beku itu tampak seperti seorang pertapa, tidak sebermusuhan itu. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan bertanya, kata penjaga itu. Setelah berbicara, penjaga itu berbalik dan berjalan kembali ke halaman dalam. Begitu saya masuk ke halaman dalam, saya melihat Murong Jian. Apa yang salah? Murong Jian bertanya. Ada seorang pertapa terkenal di luar yang ingin bertemu dengan lelaki tua itu, kata penjaga itu. Ingin bertemu Tuan Bai. Murong Jian sedikit mengernyit dan berjalan menuju gerbang. Pada saat ini, beku tersebut berdiri kokoh di depan gerbang, melipat tangan dan menutup mata, seolah-olah membaca kitab suci dalam hati. Melihat pandangan pertama biksu itu, Murong Jian merasakan jantungnya berdetak kencang. Meskipun biksu ini terlihat biasa saja, tubuhnya memancarkan kekuatan tertinggi. Kekuatan inilah yang membuat jantung Murong Jian berdebar kencang. Saya ingin melihat Bai Konggu. Pada saat ini, biksu itu membuka matanya dan berbicara lagi. Wajah Murong Jian berubah, dia berpikir sejenak, dan berkata, silakan ikuti saya. Dia yakin bahwa biksu di depannya itu sangat menakutkan. Dia bahkan membawa penjaga lain di biro pengintip langit, mustahil biksu ini menjadi lawan. Jadi, saat ini tidak boleh ada konflik. Jika terjadi konflik, bahkan jika Fang Yu diberitahu tepat waktu, penyelamatan akan terlambat. Terlebih lagi, biksu tersebut tampaknya tidak bermusuhan. Bagus, biksu itu menjawab dan melangkah maju. Jantung Murong Jian berdetak kencang, dan dia berbalik dan memimpin biksu itu ke halaman dalam. Bai tua, biksu ini ingin bertemu denganmu. Murong Jian langsung memimpin biksu itu ke halaman dalam, di depan Bai Konggu. Saat ini, Bai Konggu sedang memegang batu sambil mempelajarinya dengan cermat. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat biksu itu berjalan di belakang Murong Jian. Ekspresi Bai Konggu langsung berubah. Li Yuan. Bai Konggu berdiri. Biksu itu memandang ke arah Bai Konggu, melipat telapak tangannya, sedikit membungkuk, dan berkata, lama tidak bertemu, Bai Konggu. Bai Konggu memandang biksu itu. Setelah wajahnya berubah, dia tersenyum dan berkata, meninggalkan biksu itu, kamu tidak datang hanya karena pengumuman yang baru saja dibuat oleh Biro Pengintip Surga. Aku di sini untuk menemuimu, hanya karena ini. Li Yuan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang. Wajah Bai Konggu berubah lagi. Murong Jian berdiri di samping, dijaga sepenuhnya. Meski biksu ini sangat sakti, dia tetap harus menemukan cara untuk melindungi Bai Konggu. Saya dan biksu itu adalah teman lama. Menurut akal sehat, dia seharusnya tidak melakukan apapun. Selain itu, jika dia benar-benar ingin membunuhku, kamu mungkin tidak dapat membantu. Pergi dulu. Saat ini, Bai Konggu memandang Murong Jian dan berkata, ternyata ini adalah biksu kedua dalam daftar suci. Wajah Murong Jian berubah. Tapi, Murong Jian memandang Bai Konggu, mencoba mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menutup mulutnya dan berbalik untuk pergi. Bai Konggu benar. Jika biksu itu ingin membunuh,
kehadirannya tidak ada gunanya. Jika kekuatan kedua dari daftar suci benar-benar memiliki hati yang membunuh, tidak akan lebih dari 1 menit untuk membantai seluruh permainan mengintip. Setelah Murongjian pergi, Bai Konggu memberi isyarat kepada Li Yuan untuk duduk. Li Yuan tidak pergi, dan dia langsung berkata, "Saya ingin Anda mengubah ucapan Anda." Bai Konggu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, "Maksudmu, tentang kebangkitan ras alien?" "Ya," Li Yuan sedikit mengangguk. "Mengapa?" Bai Konggu mengerutkan kening, "Anda telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan Anda telah membuat begitu banyak pernyataan di Biro Mata-Mata. Mengapa Anda bertengkar dengan Biro Pengintai kami sendirian dalam hal ini? Karena apa yang kamu katakan tidaklah benar." Li Yuan berkata dengan ringan. "Selama bertahun-tahun, Biro Giopian telah merilis berita yang tak terhitung jumlahnya." Bai Konggu berkata, "Memang ada kesalahan, tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi setiap berita yang kami putuskan untuk diumumkan pasti sudah diverifikasi berkali-kali secara internal." "Diumumkan? Tentu saja Anda mungkin berpikir bahwa apa yang kami katakan sekilas ke langit tidak benar. Tapi, kamu tidak bisa meminta kami mengubah ucapan kami." Pernyataan Bai Konggu memang beralasan. Meskipun dia penuh keraguan, dia tidak mengajukan pertanyaan, tetapi hanya menyangkal pendekatan Li Yuan. Li Yuan memandang Bai Konggu dan berkata, "Pernyataan yang salah harus diubah." "Kamu bilang kami salah. Jadi maksudmu ras alien tidak ada?" Bai Konggu berkata dengan mata menyipit. "Jika Anda meyakinkan saya untuk mempercayai hal ini, tentu saja saya bersedia mengubah ucapan saya." Li Yuan terdiam beberapa saat, dan berkata, "Saya tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak, saya hanya ingin Anda mengubah cara bicara Anda, jangan menyebut ras alien." Bai Konggu menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Li Yuan, maafkan aku karena tidak melakukan ini. Jika kamu ingin memaksaku melakukan ini, lakukanlah." Li Yuan lekat-lekat menatap Bai Konggu, matanya tenang, tanpa sedikit pun gelombang. Ekspresi Bai Konggu juga sangat tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Yuan setelah bertahun-tahun. Saat kuil Wujue masih ada, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Li Yuan, dan sering bermain catur dan minum teh bersama. Namun setelah itu, Li Yuan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan kuil Wujue, dan kuil Wujue juga dibubarkan. Mereka tidak pernah bertemu lagi. Mata Li Yuan menjadi kusam sekarang, tidak seperti dulu. Berdiri di tempat, Li Yuan berkata, "Hari ini, aku tidak akan melakukan apapun padamu." Setelah berbicara, Li Yuan berbalik dan pergi. "Saya ingin tahu, kenapa? Mengapa Anda meminta kami mengubah ucapan kami?" Bai Konggu bertanya dengan keras sambil melihat punggung Li Yuan. Li Yuan berhenti, tidak menoleh, dan berkata, "Saat kamu menjelajahi neraka, aku takut neraka akan menelanmu suatu hari nanti. Jika kamu tidak ingin ditelan neraka, jangan menjelajah. Jika kamu mengerti, ubahlah ucapanmu." Setelah berbicara, Li Yuan meninggalkan halaman dalam dan berjalan keluar. Bai Konggu tetap di tempatnya, melihat kemana Li Yuan pergi, ekspresinya berubah. Tidak lama setelah meninggalkan Yuan, Wei besar gemuk berlari keluar halaman belakang. "Lao Bai, apakah ini biksu kedua dalam daftar suci?" Da Wei bertanya. "Ya," Bai Konggu mengangguk. "Kalau begitu, apakah kita ingin mengubah ucapan kita? Ini adalah tempat kedua dalam daftar suci." Da Wei bertanya dengan wajah pucat. Bai Konggu mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Saya tidak akan mengubahnya untuk sementara. Saya perlu menghubungi Fang Yu." Saat ini, Fang Yu dan Su Changge telah berteleportasi ke hutan hujan besar Zhao tanpa henti. Seperti yang dipikirkan Fang Yu, hutan hujan Da Zhao sebenarnya adalah tempat tinggal suku Da Zhao. Sebelum keduanya datang ke hutan hujan besar Zhao, itu setara dengan memasuki suku besar Zhao. Saat ini, keduanya telah dikepung oleh sekelompok orang dari suku Da Zhao yang memegang senjata. Senjata kelompok orang ini aneh, hanya tongkat kayu sederhana, bahkan tidak ada senjata tajam. Dan mereka mengenakan pakaian yang ditenun dari lusinan daun berbeda. Mereka terlihat sangat halus. www.novelringan.com Halo, kami di sini untuk menemukan pohon suci kuno, dan itu tidak berbahaya. Su Changge berkata sambil tersenyum, "Saya harap Anda dapat memahami apa yang saya katakan." Petik 2. Tapi aku tidak menyangka, begitu aku mendengar tentang pohon dewa kuno, ekspresi orang-orang ini segera berubah, dan permusuhan mereka menjadi semakin besar.
Kalian, temukan pohon suci kuno. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria yang berdiri di depan bertanya dengan keras. Kamu bisa berbicara bahasa normal, itu bagus. Su Changge berkata dengan terkejut, kami datang untuk menemukan pohon dewa kuno hanya untuk. Su Changge melirik Fang Yu. Kami adalah turis dan ingin mengunjungi pohon suci kuno. Fang Yu melanjutkan kata-kata Su Changge, berkata, kunjungi. Setelah mendengar jawaban ini, kerumunan di sekitarnya langsung meledak. Wajah Su Changge sedikit berubah dan dia akan melakukannya. Jangan lakukan itu, Fang Yu berkata saat ini. Dia mengamati dengan cermat selama jangka waktu tertentu, dan suku-suku di depannya ini tampaknya adalah manusia paling biasa, manusia yang belum pernah berkultivasi. Dia dan Su Changge datang sebagai orang luar, dan mungkin mereka juga mengucapkan kata-kata yang menyinggung, yang menyebabkan kemarahan kelompok orang ini menjadi normal. Tidak etis melakukan sesuatu pada saat ini. Papa, tongkat-tongkat itu mengenai tubuh Fang Yu dan Su Changge satu persatu, dan beberapa tongkat patah. Tetapi bahkan Su Changge tidak merasakan banyak kesakitan. Orang-orang di depan mereka ini memang manusia biasa, dan bagi seorang beku dalam tahap transformasi, kekuatan mereka sangat kecil. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Saat ini, suara lembut wanita terdengar dari belakang. Sekelompok orang yang memukul Fang Yu dan Su Changge dengan tongkat kayu segera berhenti dan mundur kerumunan itu menyerah. Seorang gadis yang tampaknya baru berusia 14 atau 5 tahun masuk dari luar. Dia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari daun. Namun berbeda dengan orang lain, dia juga memiliki karangan bunga kecil di kepalanya, yang terlihat sangat indah. Gadis itu berjalan di depan Fang Yu, pertama-tama memandang keduanya dengan mata curiga, lalu melirik ke tongkat kayu yang terputus di bawah tanah, alisnya sedikit mengernyit. Ayo pergi, ini bukan tempat yang indah, tapi rumah kita. Kamu tidak bisa masuk begitu saja, apalagi menghujat Tuhan kita. Gadis itu mengangkat kepalanya dan Fang Yu berkata. Gadis itu berbicara dengan sangat jelas, tanpa aksen sedikitpun. Tuhanmu, Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, maksudmu, pohon dewa kuno. Mendengar Fang Yu menyebut pohon suci kuno itu lagi, kerumunan di sekitarnya tampak tidak senang. Tampaknya menyebut pohon dewa kuno adalah semacam penistaan. Ya, para dewa kuno adalah dewa dari suku pertanda besar kita. Gadis itu menjawab, tanpa itu, tidak akan ada suku pertanda baik. Tampaknya pohon dewa kuno sangat penting dalam suku Dazhao. Tak heran jika rombongan masyarakat sekitar ini begitu marah saat datang mengunjungi pohon keramat kuno tersebut. Namun lokasinya ditandai dengan jelas. Pohon suci kuno adalah tempat pembukaan berikutnya. Fang Yu tidak tahu apakah ada alien yang bangkit. Dia datang ke sini untuk memikirkan hal ini. Oleh karena itu, pohon dewa kuno harus dilihat. Fang Yu melirik Su Changge dan mengedipkan mata. Su Changge segera mengerti dan berkata, adik perempuan, kami tidak tahu bahwa pohon dewa kuno memiliki arti yang begitu besar bagi suku Anda. Mohon maafkan saya atas banyak pelanggaran. Sambil berbicara, Su Changge mengelus rambut di keningnya, sedikit mengepalkan tinjunya, mencoba menunjukkan ketampanan dan ketampanannya. Orang tampan selalu mudah menarik perhatian, khusus untuk gadis muda ini. Sekarang setelah Fang Yu memesan, dia tentu saja harus menggunakan keuntungannya. Tapi aku tidak menyangka, gadis itu tanpa ekspresi, dia bahkan tidak melihat ke arah Su Changge, dan berkata, kamu pergi sekarang, dan nanti, ketika nenekmu tiba, kamu tidak bisa pergi. Adik perempuan, kami datang ke sini jauh-jauh untuk mengagumi, memuja pohon suci kuno, kami sangat menghormati dewa sukumu. Sebelum Su Changge selesai berbicara, wajah orang-orang di sekitarnya berubah lagi. Mereka mengepalkan tongkat kayu di tangan mereka dan hendak mengelilinginya. Gadis itu menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, sudah kubilang, itu bukan tempat yang bisa dikunjungi orang luar. Kami tidak berkunjung, kami beribadah. Kamu orang luar, apa yang kamu sembah? Gadis itu mengertakkan gigi karena marah, dan berkata, dewa kuno kita tidak pernah menerima pemujaan dari orang luar, jadi silakan pergi. Kai-kai, jangan bicara omong kosong dengan mereka, ayo kita hajar mereka dan mereka akan jujur. Kata seorang pria di belakang dengan marah. Ya, kedua orang ini hanya tidak melihat peti mati atau menangis. Mereka bermain terlalu enteng sekarang. Ayo cepat. Dengan itu, kerumunan di sekitar berkumpul lagi. Gadis bernama Cai Cai tampak cemas, memandang Fang Yu dan Su Changge,
dan berkata dengan keras, kalian belum pergi. Mereka benar-benar akan membunuhmu. Su Changge memandang Fang Yu. Fang Yu mengangguk dan berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, keduanya berlari kembali. Kelompok itu ingin mengejar ke depan, tetapi dihentikan oleh Kai Kai. Mereka sudah kabur, lupakan saja, kata Kai Kai. Kedua anak laki-laki ini tidak tahu dari mana asalnya. Jika kamu bertemu mereka lagi nanti, kamu tidak perlu bicara lagi, pukul saja mereka sampai mati. Kata seorang pria dengan marah. Jika aku bertemu denganmu lagi, bertengkar lagi. Beritahu nenek segera dan biarkan kedua orang ini menderita hukuman yang pantas. Orang lain marah. Kai Kai melihat punggung Fang Yu dan Su Changge yang melarikan diri, menepuk dadanya, dan menghela nafas lega. Bos, apakah kita melupakannya saja? Su Changge berkata, sekelompok orang hanyalah manusia biasa. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka untuk sementara tidak sadarkan diri. Jangan khawatir, ada banyak cara untuk masuk. Fang Yu memicingkan matanya sambil melihat hutan hujan di belakang. Pohon suci kuno itu sebenarnya dianggap sebagai dewa oleh suku Dazhao. Di musim panas, banyak orang yang percaya pada dewa, tetapi umumnya tidak menganggap pohon sebagai dewa. Oleh karena itu, keberadaan pohon dewa purba menjadi lebih menarik. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, memanggil Suan Ranqi. Suan Ranqi jatuh ke tubuh Fang Yu dan Su Changge. Keduanya langsung menghilang di tempatnya, menjadi transparan. Sekarang, masuk lagi, kata Fang Yu. Fang Yu dan Su Changge, yang tidak terlihat, sekali lagi memasuki hutan hujan pertanda besar. Saat ini, kerumunan suku yang mengelilingi mereka baru saja bubar. Fang Yu dan Su Changge berjalan masuk sepanjang jalan. Meski ada hutan tinggi di kedua sisi jalan, namun Anda juga bisa melihat rumah-rumah yang dibangun dengan batang berbagai tanaman di dalam hutan. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal orang-orang suku Dazhao. Sepanjang perjalanan, Fang Yu dan Su Changge bertemu banyak orang dan melihat banyak pohon. Bos, pohon-pohon ini pada dasarnya sama. Ketika Fang Yu pertama kali memasuki hutan hujan besar Zhao, dia mencoba mencarinya dengan kesadaran ilahi. Tapi keadaannya sama seperti sebelumnya di desa Heishi. Seluruh hutan hujan pertanda besar terhalang oleh tembok tebal. Kesadaran ilahi hanya dapat mendeteksi sentuhan kegelapan, dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukannya secara perlahan. Jangan khawatir, masih ada waktu. Fang Yu berkata pada Su Changge. Dengan cara ini, keduanya berjalan di sepanjang jalan raya. Fang Yu telah melihatnya di peta sebelumnya bahwa garis besar hutan hujan besar Zhao pada umumnya panjang. Dan jalan yang mereka lalui sekarang berada di tengah-tengah jalur panjang dan masuk jauh ke dalam. Karena pohon keramat kuno berada di hutan hujan besar, mereka berjalan jauh ke dalam. Selama mereka mengamati pepohonan di kedua sisi, secara teori mereka akan dapat melihat pohon keramat kuno tersebut. Butuh waktu hampir 1,5 jam, Fang Yu dan Su Changge telah sampai di ujung jalan itu. Bos, semua pohon ini benar-benar terlihat sama, kata Su Changge. Fang Yu sedikit mengernyit. Memang benar, saat berjalan jauh ke dalam, pepohonan yang saya lihat pada dasarnya sama tampilannya, tapi paling banyak detailnya agak berbeda. Karena pohon suci kuno adalah dewa suku Dazhao, bagaimana bisa terlihat sama dengan pohon lainnya? Pasti ada yang berbeda bukan? Namun yang aneh adalah ketika saya berjalan jauh, saya bahkan tidak menemukan pohon dengan penampilan yang istimewa. Saat ini, Fang Yu dan Su Changge telah sampai di ujung jalan. Lebih jauh lagi, ada hutan, tidak ada rumah yang terlihat. Terus berlanjut, kata Fang Yu. Fang Yu dan Su Changge berjalan ke hutan di depan. Hanya ada sepotong kecil kayu gelombang www.novelringan.com gelombang dan berlalu dengan cepat. Di jalan, Fang Yu dan Su Changge masih belum menemukan aura aneh atau pohon dengan penampilan khusus. Namun melalui hutan ini, ada sebuah rumah yang sangat kecil. Rumah ini juga terbuat dari kayu. Su Changge hendak berbicara, tetapi Fang Yu berkata, matikan, pelan-pelan. Ekspresi Su Changge berubah, dia menutup mulutnya, dan melambat, takut mengeluarkan suara. Fang Yu menatap rumah kecil di depannya, matanya sedikit menyipit. Di luar, apa yang terjadi? Ini adalah suara yang sangat tua dan serak. Dua orang luar masuk ke suku kita. Suara seorang pria menjawab, kenapa, kamu tidak membawaku ke sini? Suara tua itu bertanya,
Kai Kai mengusir kedua orang ini, jawab pria itu. Haha, dia benar-benar baik seperti biasanya. Suara tua itu menimbulkan tawa kering yang sangat tidak nyaman. Kedua orang luar itu tidak melakukan apa-apa, mungkin mereka hanya masuk ke dalam suku secara tidak sengaja. Pria itu berkata, mereka tidak melakukan kesalahan, tidak masalah. Kata suara tua itu, yang penting, aku butuh darah. Petik 2. Besok jam 8 akan ada upacara ritual adat. Lelaki itu berkata, nenek hanya perlu bertahan sampai besok. Selanjutnya, ada keheningan di dalam rumah. Keluarga mana yang bayinya akan dikorbankan besok? Suara tua itu bertanya, ini anak ketiga Tuo, bayi yang baru saja mencapai bulan purnama, darahnya benar-benar murni, jangan khawatir. Pria itu menjawab, ya, pengorbanan besok sangatlah penting, tidak boleh ada kecelakaan, kata suara tua itu. Saya mengerti. Laki-laki itu menjawab, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pergi dulu, Nek, berapa umur Kai Kai? Saat ini, suara tua itu bertanya. Pria itu terdiam beberapa saat, dan menjawab, Kai Kai berusia 15 tahun ini. Masih ada 3 tahun untuk mencapai kedewasaan, kata suara tua itu, aku tidak sabar, hehe. Setelah itu, terdengar lagi tawa jelek. Setelah beberapa saat, seorang pria keluar dari pintu pondok. Pria ini tampak berusia 40 atau 50 tahun, seperti orang lain, mengenakan pakaian yang terbuat dari dedaunan. Tapi Fang Yu mendapati wajah pria itu sangat jelek. Pria itu tentu saja tidak dapat menemukan Fang Yu dan Su Changge. Tak lama kemudian, pria itu pergi. Fang Yu mengerutkan kening. Percakapan yang baru saya dengar cukup informatif. Yang terpenting, adalah waktu upacara pengorbanan. Jam 8 besok pagi. Pada saat itu, hal itu sepenuhnya benar. Fang Yu melirik Su Changge dan memberi isyarat agar dia mengikuti. Lalu Fang Yu berjalan menuju gubuk. Tak satu pun dari mereka membuat langkah kaki. Berdiri di depan pintu gubuk, melihat ke depan, samar-samar Anda bisa melihat sesosok tubuh meringkuk di tempat tidur. Angka ini terlihat sangat kecil. Seharusnya dia seorang wanita yang sangat tua. Fang Yu berkata dalam hatinya. Fang Yu tidak masuk ke dalam gubuk, tetapi berjalan mengitari gubuk dan berjalan ke belakang. Saat mendengarkan percakapan keduanya di dalam rumah, dia menemukan sebuah area yang ditinggikan di tanah di belakang rumah. Ketika saya mendekat, ternyata itu adalah sebuah pintu dengan tumpukan jerami di atasnya. Jika bukan karena pintu ini ditutup, Fang Yu tidak akan menemukannya. Ini adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Fang Yu perlahan membuka pintu, lalu dia melihat tangga batu. Setelah itu, Fang Yu dan Su Changge diam-diam menuruni tangga. Begitu dia memasuki ruang bawah tanah, wajah Su Changge berubah. Bau amis muncul dan menjijikkan. Su Changge segera menahan napas. Dan Fang Yu, yang berjalan di depan, mengerutkan kening. Setelah turun dari tangga, semua mayat dan kerangka terlihat di bidang penglihatan, tergeletak berantakan di mana-mana. Jika Anda melihat lebih jauh ke depan, Anda dapat melihat sebuah kolam. Di dalam kolam, semuanya berwarna merah cerah. Bau amis terpancar dari kolam ini. Dan di atas kolam, sesosok mayat digantung. Mayat ini jelas memiliki retakan di lehernya. Retakannya masih meneteskan darah. Ini adalah pria dengan mata terbuka lebar, wajahnya berubah bentuk dan penuh kesakitan. Ya Tuhan, Su Changge membiru dan tidak dapat berbicara. Pertumpahan darah dengan cara yang kejam. Ini seperti merawat ternak. Darah di kolam ini sudah sangat banyak, bahkan warnanya agak hitam. Saat ini, Fang Yu sudah memahami arti percakapan di kabin tadi. Yang disebut nenek itu perlu menyerap esensi dan darah tubuh manusia untuk meningkatkan kultivasinya, atau hidupnya. Ini adalah metode perbaikan jahat yang biasa. Menurut nada bicara sekelompok orang di suku tersebut ketika mereka menyebut nenek, nenek ini jelas memiliki status yang sangat tinggi di suku Dazhao. Seorang kultivator jahat sebenarnya adalah pemimpin suku. Jadi, apa lagi yang dia lakukan? Apakah anggota suku lainnya tahu? Pria yang berbicara dengannya sebelumnya pasti tahu. Adapun mayoritas orang di suku itu, Fang Yu percaya bahwa dia tidak tahu. Kalau tidak, hanya sedikit orang yang bisa menerima teknik kejam seperti itu. Saat ini, Fang Yu memikirkan gadis bernama Kai Kai lagi. Apakah gadis ini juga mengetahui sesuatu? Bising. Sambil berpikir, Fang Yu mendengar sedikit suara. Suara itu datang dari dalam kabin. Nenek itu akan keluar.
Fang Yu berpikir sejenak, lalu meninggalkan ruang bawah tanah bersama Su Changge dan menutup pintu. Segera setelah keduanya meninggalkan ruang bawah tanah, ada seorang wanita tua dengan punggung sangat melengkung. Dia berjalan keluar dari rumah kecil itu dan berjalan menuju lokasi ruang bawah tanah. Wajah wanita tua itu sudah sangat tua, dan kerutan di wajahnya hampir menutupi fitur wajahnya. Tapi matanya yang menyipit menunjukkan semburan cahaya dingin. Tampilan ini harus dikembangkan dengan membunuh banyak. Fang Yu berpikir sejenak, dan memutuskan untuk tidak melakukan apapun dengan wanita tua ini. Dia dan Su Changge kembali melalui rute yang sama. Segera setelah saya keluar dari hutan, saya melihat Kai Kai mendekat. Fang Yu segera melangkah maju dan menutup mulut Kai Kai. Wow, wajah Kai Kai berubah drastis, matanya ngeri, dia ingin meminta bantuan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tidak ada apa-apa di depanku, kenapa? Fang Yu membawa Kai Kai dan meninggalkan tempat itu dengan melompat. Di dahan pohon besar setinggi 50 atau 60 meter. Fang Yu duduk di satu sisi dahan, dan Su Changge duduk di sisi lainnya. Kai Kai, pucat, duduk di tengah. Adik perempuan, selama kamu menjawab pertanyaan kami dengan jujur, kami tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Su Changge berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman Su Changge, wajah Kai Kai menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Tidak, jangan bunuh aku. Kai Kai tanpa sadar menjauh dari Su Changge, berkata dengan ketakutan. Su Changge tampak malu. Beritahu kami, lokasi pohon suci kuno itu. Fang Yu berkata saat ini. Kai Kai menoleh, menatap Fang Yu, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, aku tidak bisa membiarkanmu menghujat dewa-dewa kuno. Petik 2. Kami hanya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat, kata Fang Yu. Kai Kai menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu tahu rahasia tentang nenek? Fang Yu bertanya setelah berbalik. Kai Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya, tampak kaget. Kamu seharusnya menemukan rahasia nenek suatu saat nanti, kan? Gudang bawah tanahnya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan terus bertanya. Wajah Kai Kai berubah drastis saat mendengar kata gudang. Aku. Kai Kai meneteskan air mata dan hampir menangis. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kami mungkin bisa membantumu. Fang Yu berkata, sejauh yang saya tahu, kamu telah menjadi sasaran nenekmu. Kai Kai memandang Fang Yu dengan mata terbuka lebar, air mata jatuh. Saya ingin berbicara dengan nenek saya dan menemukan bahwa dia tidak ada di rumah. Lalu saya keluar untuk mencarinya, dan kemudian saya menemukan lubang terbuka di belakang rumah. Kai kata Kai, suaranya bergetar, aku sangat penasaran, baru saja menuruni tangga di pintu masuk gua, 2 langkah sebelumnya, aku mendengar teriakan dari dalam. Saya melihat dan menemukan bahwa seorang pria, juga seorang turis yang secara tidak sengaja masuk ke suku kami, tergantung terbalik di sebuah kolam. Nenek menggorok lehernya dengan pisau, seperti membunuh ayam. Berbicara tentang ini, Kai Kai tidak dapat melanjutkan, wajahnya pucat, menutupi mulutnya. Apakah anggota sukumu yang lain tahu apa yang dia lakukan? Fang Yu bertanya. Petik 2. Aku tidak tahu. Kai Kai berkata sambil terisak, kami hanya tahu bahwa nenek akan menghukum orang-orang itu gelombang www.novelringan.com gelombang dan orang itu tidak akan pernah terlihat lagi. Nenek berkata untuk menyuruh mereka pergi. Kami semua percayalah padanya. Jadi, Fang Yu mengangguk dan bertanya lagi, menurutku kalian semua memanggilnya nenek, nenek siapa dia? Dia, dipanggil nenek. Sejak aku lahir, semua orang di sekitarku memanggilnya seperti itu. Kai Kai berkata, pada hari kerja, nenek sangat baik kepada semua orang mencintainya. Dia terutama mencintaiku. Petik 2. Setelah mengetahui rahasia neneknya, Kai Kai berada dalam kondisi kesakitan dan keterikatan yang luar biasa. Dia ingin memberitahu orang dewasa lain di sukunya. Tetapi dia tidak berani takut pada sesuatu yang lebih besar. Terlebih lagi, nenek selalu sangat baik padanya, dan dia bahkan semakin tidak mampu mengambil keputusan untuk mengungkap masalah ini. Nenekmu menunggumu berusia 18 tahun, yaitu. Itu, Fang Yu memandang Kai Kai seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Dia tidak mengatakan apapun yang lebih belak-belakan, tetapi mengubah kata-katanya, dia mungkin juga ingin melawanmu. Kai Kai menundukkan kepalanya, mengatupkan kedua tangannya, dan tidak berkata apa-apa.
Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan upacara pengorbanan sukumu? Fang Yu bertanya. Suku kami mengadakan pengorbanan setiap tahun, jawab Kai Kai. Seorang bayi akan dikorbankan pada saat yang sama. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Petik 2 titik titik titik. Kai Kai menunduk, merespons. Aku mengandalkan, ini terlalu kejam, tidak ada seorang pun di sukumu yang menolak pendekatan ini. Su Changge tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bayi yang akan dikorbankan setiap tahun dipilih melalui lotere. Siapapun yang mengeluh tidak akan pernah diberkati oleh dewa kuno. Kai Kai berbisik, sial. Biarpun itu dewa yang perlu mengorbankan bayi jelas bukan hal yang baik, kan? Su Changge berkata dengan marah. Fang Yu tidak berbicara. Setelah masing-masing dipilih, tidak akan ada seorang pun dalam 20 tahun ke depan, jadi mereka bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, untuk menyembah dewa-dewa kuno, bisik Kai Kai. Bagaimana denganmu? Fang Yu bertanya saat ini. Petik 2 titik titik titik. Aku, Kai Kai mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Bisakah kamu menerima pendekatan ini? Fang Yu bertanya. Kai Kai menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya, dan terus meremas-remas tangannya tanpa menjawab. Bawa kami ke pohon suci kuno. Fang Yu berkata, karena kamu juga menganggap situasi ini salah, kamu harus lebih banyak membantu kami. Kamu, siapa kamu? Kai Kai bertanya sambil menatap Fang Yu. Pertanyaanmu inilah yang ingin ditanyakan. Su Changge tersenyum tipis dan berkata, pria yang duduk di depanmu adalah pria paling galak di musim panas. Fang Yu, dan aku adalah kepala pelayannya, Su Changge. Fang Yu, mata Kai Kai bingung. Kamu belum pernah mendengar nama bosku. Bukankah orang-orang di sukumu menonton berita? Su Changge mengangkat alisnya dan berkata. Jangan lihat, jawab Kai Kai. Petik 2 titik titik titik. Yah, tidak masalah jika kamu tidak mengetahuinya. Pokoknya, kami pasti bisa membantumu, kata Su Changge. Kai Kai menundukkan kepalanya, meremas-remas tangannya dengan kuat, jelas-jelas kusut. Fang Yu juga tidak mendesaknya. Setelah beberapa saat, Kai Kai mengangkat kepalanya dengan mata tegas, dan berkata, aku akan membawamu menemui dewa-dewa kuno. Titik titik titik. Fang Yu dan Su Changge tetap tidak terlihat, mengikuti di belakang Kai Kai, dan kembali ke tengah hutan hujan besar Zhao. Kemudian, berjalanlah ke sisi kiri jalan dan masuk ke dalam hutan. Aku berjalan melewati banyak pepohonan, dan akhirnya, berhenti di depan sebuah pohon besar yang tidak berbeda dengan yang lain. Ini, apakah pohon suci kuno? Su Changge bertanya. Pada saat ini, Kai Kai sudah berlutut di tanah, menundukkan kepalanya 3 kali berturut-turut, dan meneriakkan, tolong jangan salahkan dewa kuno. Kai Kai berdiri dan Su Changge tidak bisa menahan diri. Berkata, adikku, aku tidak punya niat untuk menyinggung. Tapi pohon ini sebenarnya tidak berbeda dengan pohon lainnya. Apakah kamu yakin itu adalah pohon dewa kuno? Ya, Kai Kai mengangguk dengan tegas dan berkata, ini adalah dewa kuno. Fang Yu mengangkat kepalanya dan mengamati pohon besar itu dengan cermat. Tinggi pohonnya sekitar 60 meter, kulit kayu, dahan dan daunnya, pada dasarnya mirip dengan pohon lain di hutan hujan ini, dan tidak ada yang istimewa darinya. Dari segi nafas, juga sangat biasa, tanpa nafas yang aneh. Cai Cai tidak seharusnya berbohong. Fang Yu sedikit mengernyit dan membuka mata wawasannya untuk melihat melalui pohon besar di depannya. Wajah Fang Yu sedikit berubah saat melihat pemandangan di depannya. Setelah Anda melihatnya, Anda dapat melihat bagian dalam pohon. Ada sebuah benda sebesar sepak bola yang terletak di tengah batang pohon ini, dan benda itu berdetak kencang. Inilah hatinya. Fang Yu menunduk dan melihat akar pohon di bawah tanah. Akarnya menyebar sangat panjang, dan akarnya kecil tetapi bengkok, sehingga terlihat aneh. Ketika dia melihat telapak kakinya, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin. Hati-hati dengan langkahmu, kata Fang Yu. Menusuk. Detik berikutnya, puluhan akar pohon kecil muncul di tanah di bawah kaki. Fang Yu melompat ke udara. Namun Su Changge dan Kai Kai tidak bereaksi, mereka langsung terjerat oleh akar pohon tersebut, dan tiba-tiba bangkit. Selain itu, lebih dari selusin akar pohon terbang ke udara, mengejar Fang Yu. Fang Yu bertepuk tangan di udara. Bentak, lebih dari selusin akar pohon bermunculan, langsung dipotong. Pada saat yang sama, Fang Yu menginjak batang pohon dewa kuno dan melihat ke bawah. Saat ini, Su Changge dan Kai Kai sama-sama diikat dengan tubuh bagian atas,
tidak bisa menggerakkan tangan. Keduanya hanya tergantung di udara. Bum-bum, terdengar deru langkah kaki di sekitar. Fang Yu melihat sekeliling, dikelilingi oleh sekelompok besar orang yang mengenakan kostum daun dari segala arah. Kini, dengan pohon keramat kuno sebagai pusatnya, telah dikelilingi oleh beberapa lapisan luar dan dalam. Orang-orang ini mempunyai berbagai macam senjata di tangannya, kali ini tidak hanya tongkat kayu, tetapi juga senjata tajam seperti kapak dan cangkul. Di puncak kerumunan, Fang Yu melihat pria yang telah keluar dari kabin sebelumnya. Pada saat ini, pria itu sedang menatap Kai Kai, yang diikat oleh dahan dan digantung di udara, mengertakkan gigi, matanya tidak hanya marah, tetapi juga sangat khawatir. Kalian berdua bajingan, kalian berani menerobos masuk. Seseorang di sekitar mengutuk. Suara ini memimpin, dan anggota suku lainnya berteriak. Beraninya kamu menginjak tubuh Dewa Kuno, keluar dari sini. Berani menghujat Dewa Kuno. Kedua orang ini harus membayar harganya. Jangan tunggu, cepat maju dan hajar mereka berdua hingga lumpuh. Untuk sesaat, ada kemarahan dan omelan di mana-mana. Pemimpinnya terbatuk 2 kali, tapi tidak bisa menghentikan kemarahan orang banyak di sekitarnya. Namun tiba-tiba, kerumunan itu menjadi tenang. Di sisi lain, massa memberi jalan. Seorang wanita tua dengan tongkat berkepala ular dan punggung bungkuk berjalan masuk perlahan dari luar. Semua orang yang hadir menatap wanita tua itu dengan hormat. Dan di udara di bawah pohon Dewa Kuno, Su Changge sedang berjuang. Kai Kai tidak berdarah, dengan air mata berlinang. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Pada saat ini, suara Fang Yu terdengar di telinga Kai Kai. Kai Kai mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu yang sedang melangkah ke samping di batang pohon dengan mata yang rumit. Nenek, kerumunan di sekeliling membungkuk. Wanita tua itu berjalan ke sisi pria itu dan menatap ketiga orang di depan. Matanya masih menyipit, hanya menunjukkan sedikit silau, tapi itu membuat orang merasa seperti punggung yang berduri, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Kai Kai, bagaimana kamu bisa melakukan kesalahan seperti itu? Nenek memandang Kai Kai, wajahnya yang keriput tampak menunjukkan sedikit senyuman. Nenek, Kai Kai seharusnya diintimidasi oleh 2 orang luar itu untuk melakukan hal semacam ini. Tolong, kata pria di sebelahnya buru-buru. Apa yang dia anggap tidak penting, itu tergantung apa yang dia lakukan. Nenek berkata perlahan, bahkan jika kamu kehilangan nyawamu, kamu harus menjaga keagungan para dewa kuno. Ini, aku sudah mengatakannya sejak lama. Nenek, pria itu pucat dan ingin bicara. Nian Zai Kai dulunya patuh dan berperilaku baik. Saya tidak akan menghukumnya dengan berat. Saya hanya akan mengurungnya untuk jangka waktu, 3 tahun. Nenek memandang pria itu dan berkata. Mendengar kata-kata tersebut, wajah pria itu berubah dan nafasnya menjadi berat. Sejak Kai Kai lahir, neneknya mendambakan Kai Kai. Tapi fisik Kai Kai istimewa, dan pengaruhnya terhadap dirinya akan dimaksimalkan dengan mempersembahkan korban saat dia dewasa. Oleh karena itu, sejak Kai Kai lahir, orang yang paling memperhatikan pertumbuhan Kai Kai adalah nenek. Dia mencintai Kai Kai, tapi itu adalah kebaikan yang munafik. Apa yang sebenarnya dia inginkan, adalah melanjutkan kehidupan dewasanya. Pria itu mengetahui hal ini di dalam hatinya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang dia ingin melawan neneknya berkali-kali, membawa Kai Kai menjauh dari suku Dazhao, dan bahkan melarikan diri dari wilayah barat daya. Namun dalam hatinya dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari telapak tangan neneknya. Jika Anda bertindak gegabah, Anda hanya akan kehilangan nyawa dan bahkan melibatkan banyak orang dalam suku tersebut. Oleh karena itu, dia berencana mencari cara untuk mengirim Kai Kai pergi sendirian selama 3 tahun terakhir. Selama Kai Kai bisa meninggalkan hutan hujan ini, tidak masalah jika dia mati. Namun kini, nenek memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurung Cai Cai selama 3 tahun di kurungan. Nenek, kamu tidak bisa. Pria itu tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan marah. Ledakan, kruk berkepala ular di tangan nenek menghentak dengan tajam. Pria itu mendengus kesakitan, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Ayah, Kai Kai berteriak, berjuang mati-matian. Melihat pemandangan ini, wajah orang lain yang hadir berubah. Laki-laki adalah pemimpin nominal suku tersebut. Tak disangka, nenek justru melakukannya secara langsung. Wen Shao, semua orang tahu bahwa Kai Kai adalah putrimu, dan kamu ingin bersikap memihak di depan umum. Bahkan jika kamu adalah pemimpin suku, aku harus memberimu pelajaran.
Nenek melirik dingin ke arah pria yang terjatuh ke tanah. Dikatakan, nenek berkata sampai saat ini, meskipun orang lain tidak tahan, mereka tidak berani berbicara. Mereka hanya menatap Fang Yu dan Su Changge. Jika bukan karena dua anak laki-laki asing ini, bagaimana mungkin Wen Shao dan Kai Kai bisa mengalami situasi seperti itu? Nenek mengangkat kepalanya dan melihat ke depan lagi, tapi wajahnya berubah dan dia mundur selangkah. Entah kapan, Fang Yu benar-benar berdiri di depannya.